Aku dijadikan seperti pelayan oleh ibu mertuaku. Dia memperlakukan aku dengan kasar. Aku disiram air cucian. Aku tak tahan dan memilih pergi dari rumah itu. Kini aku sukses sebagai pemilik showroom mewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menyapa lewat celah jendela kamar kontrakan mungilku di pinggir kota. Aroma kopi robusta yang kubuat sendiri menguar lembut, menjadi teman setia di setiap pagiku. Namaku Risa. Usiaku 23 tahun. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket tak jauh dari rumah. Hidupku sederhana, namun penuh impian. Aku selalu bermimpi memiliki keluarga bahagia, rumah hangat yang dipenuhi tawa, dan seorang suami yang mencintaiku apa adanya. Aku dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang bekerja keras membanting tulang demi menyekolahkanku. Ayahku pergi saat aku masih kecil, meninggalkan kami dengan sejuta tanya dan beban ekonomi yang tak ringan. Dari ibuku, aku belajar tentang ketangguhan, kemandirian, dan pentingnya bekerja keras untuk menggapai apa yang kita inginkan. Suatu sore, saat sedang bertugas di kasir, seorang pria dengan senyum menawan menghampiriku. Namanya Arya. Ia sering berbelanja di minimarket tempatku bekerja. Awalnya, kami hanya bertukar sapa dan senyum. Lama-kelamaan, obrolan kami semakin intens. Arya bercerita tentang pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, tentang hobinya bermain futsal, dan tentang keluarganya. Aku pun tak sungkan berbagi tentang kehidupanku, impian-impianku, dan kerinduanku akan sosok seorang ayah. Arya tampak begitu perhatian dan pengertian. Ia selalu mendengarkan ceritaku dengan seksama, memberikan semangat saat aku merasa lelah, dan membuatku merasa istimewa. Kami sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerjaku selesai. Nonton bioskop, makan malam di warung tenda, atau sekadar duduk berdua di taman kota menjadi rutinitas yang selalu kunanti-nantikan. Arya berbeda dari laki-laki lain yang pernah ku kenal. Ia tampak dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki visi yang jelas tentang masa depan. Ia juga sangat dekat dengan ibunya, yang sering ia ceritakan sebagai sosok wanita yang penyayang dan bijaksana. Mendengar cerita Arya tentang ibunya, hatiku semakin terpikat. Aku membayangkan betapa bahagianya kelak jika aku bisa menjadi bagian dari keluarga Arya, memiliki seorang ibu mertua yang menyayangiku seperti anaknya sendiri. Setelah beberapa bulan berpacaran, Arya melamarku. Tentu saja, tanpa ragu sedikit pun, aku menerima lamarannya. Aku merasa inilah saatnya impianku terwujud. Aku akan menikah dengan pria yang kucintai, membangun rumah tangga yang bahagia, dan memiliki keluarga yang utuh. Ibuku turut bahagia mendengar kabar ini. Meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya, ia tetap memberikan restunya. Persiapan pernikahan berjalan lancar. Arya dan keluarganya tampak bersemangat menyambut hari bahagia kami. Aku pun tak sabar untuk memulai kehidupan baru bersamanya. Namun, di balik senyum bahagia Arya dan keluarganya, tersimpan sebuah kenyataan yang kelak akan mengubah hidupku 180 derajat. Sebuah kenyataan yang saat itu masih tersembunyi rapat. Seperti bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan semua harapan dan impianku. Aku masih terlalu naif untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang kurasakan saat itu hanyalah sebuah ilusi semata. Pernikahan kami digelar sederhana namun penuh kehangatan. Semua keluarga dan kerabat dekat hadir untuk merayakan hari bahagia kami. Aku merasa seperti putri dalam dongeng, mengenakan kebaya putih yang anggun, berdiri di samping Arya yang gagah dan penuh pesona. Senyumnya tak pernah luntur sepanjang acara, membuatku yakin bahwa keputusanku untuk menikah dengannya adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Kebahagiaan saat itu terasa begitu nyata, seperti embun pagi yang membasahi bunga-bunga. Setelah ijab kabul dan resepsi yang hikmat,
Aku resmi menjadi Nyonya Arya, dan juga menjadi anggota baru di keluarga Pramana. Sebuah langkah besar dalam hidupku, meninggalkan kamar kontrakan kecilku untuk tinggal di rumah mertuaku. Rumah mereka adalah hunian 2 lantai yang cukup besar, terletak di sebuah kompleks perumahan yang tenang dan asri, dikelilingi taman-taman kecil dan pepohonan rindang. Awalnya, semua terasa begitu indah dan menjanjikan. Ibu mertua, Bu Sari, menyambutku dengan pelukan hangat dan senyum ramah yang seolah mencerminkan kasih sayang seorang ibu. Beliau kerap kali melontarkan pujian tentang kecantikanku dan betapa beruntungnya Arya mendapatkan diriku. Akhirnya Arya punya istri yang cantik dan penurut, katanya dengan nada lembut, yang saat itu kuartikan sebagai pujian tulus. Aku merasa lega, membayangkan hidup harmonis dengan keluarga baruku, seperti keluarga-keluarga bahagia yang sering kulihat di televisi. Namun, kehangatan itu perlahan memudar, seperti aroma parfum yang menguap seiring berjalannya waktu. Perubahan kecil mulai terasa sejak hari pertama aku tinggal di sana. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, aku sudah mendengar suara Bu Sari memanggil-manggil namaku dari dapur. Risa! Risa! Bangun nak! Ini sudah siang. Belum ada yang menyiapkan sarapan. Suaranya terdengar cukup keras, memecah kesunyian subuh, seolah-olah seluruh kompleks bisa mendengarnya. Aku yang masih terbiasa bangun agak siang di kontrakan, tergopoh-gopoh bangkit, merasa sangat tidak enak hati. Aku segera ke dapur dan mendapati Bu Sari sudah berdiri di depan meja makan, dengan tangan berkacak pinggang, menatapku dengan ekspresi datar. Maaf, Bu, saya ketiduran. Ucapku lirih, menunduk, merasa sangat bersalah. Bu Sari hanya berdecak, lalu melanjutkan. Sebagai menantu di rumah ini, kamu harusnya bangun lebih awal dari yang lain. Melayani suami dan keluarga itu kewajiban. Jangan sampai suami kamu kelaparan sebelum berangkat kerja, nanti dia tidak fokus mencari nafkah. Nada bicaranya kini lebih tegas, meninggalkan kesan yang berbeda dari keramahan awal. Aku mengangguk patuh, mencoba menerima setiap kata sebagai nasihat. Sejak hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya, jauh sebelum matahari terbit. Aku menyiapkan sarapan untuk semua orang, nasi goreng, bubur ayam, atau roti panggang dengan telur, sesuai permintaan Bu Sari. Setelah itu, aku harus membersihkan meja makan, mencuci piring-piring kotor, dan merapikan seluruh area dapur hingga bersih mengkilap. Awalnya, aku berpikir ini adalah bagian dari adaptasi. Mungkin Bu Sari hanya ingin mengajariku tentang tanggung jawab rumah tangga yang baik. Aku bahkan mencoba bersikap proaktif, bertanya apa yang bisa kubantu atau apa yang harus kulakukan selanjutnya, berharap bisa menunjukkan inisiatifku. Tapi, tugas-tugas itu tak hanya berhenti di dapur. Setelah sarapan dan semua orang selesai dengan urusannya, Bu Sari akan memberiku daftar panjang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setiap hari, menyapu seluruh lantai rumah yang luas, mengepel hingga kinclong, mencuci pakaian Arya, Bu Sari, Pak Wibowo, ayah mertua, bahkan Kak Mira dan anaknya, menjemur pakaian di halaman belakang, melipatnya dengan rapi, dan menyetrika tumpukan pakaian yang menggunung. Hampir seluruh pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawabku seorang diri. Aku sering melihat kakak iparku, Kak Mira, yang tinggal di lantai atas bersama suaminya. Meski suaminya jarang terlihat karena sering tugas luar kota, hanya duduk santai di sofa ruang keluarga sambil menonton televisi atau asyik dengan ponselnya. Sesekali ia turun ke bawah hanya untuk mengambil makanan atau meminta kubuatkan minuman. Aku sempat berpikir, kenapa Kak Mira tidak membantu? Bukankah ia juga penghuni rumah ini? Saat aku menanyakan hal ini pada Arya dengan nada hati-hati, ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini terasa sedikit hambar. Sudahlah, sayang, itu sudah biasa di rumah. Kak Mira kan sibuk dengan urusannya sendiri, dia juga sudah punya anak. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja ini caramu berbakti pada orang tua. Kata-kata Arya membuatku sedikit terhibur, seolah-olah menenangkan gejolak kecil di hatiku, meski ada ganjalan yang tak bisa kubuang.
Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah bentuk pengabdian seorang menantu. Aku ingin menjadi menantu yang baik, yang bisa membanggakan Arya dan keluarganya, yang bisa menunjukkan bahwa aku pantas menjadi istrinya. Namun, aku tidak menyadari, di balik senyum tipis Arya dan nasihat Busari yang terselubung, sebuah pola telah terbentuk. Sebuah pola yang perlahan namun pasti akan mengikis semangatku, mengubahku dari seorang menantu yang dielu-elukan menjadi seorang pelayan di rumah ini. Pola ini adalah titik pemicu dari konflik yang akan datang, sebuah awal dari ujian terberat dalam hidupku. Awal dari kisah pahit yang akan mengubahku selamanya. Rumah tangga. Bangun subuh, bahkan sebelum adzan berkumandang, adalah kewajiban mutlak. Aku harus segera ke dapur untuk menyiapkan sarapan lengkap untuk semua penghuni rumah. Tidak hanya nasi goreng atau roti panggang sederhana, tapi kadang harus menyiapkan masakan berkuah atau lauk pauk yang butuh waktu lama. Setelah sarapan usai, belum sempat aku meneguk air, tumpukan piring kotor dan sisa makanan sudah menunggu di wastafel. Aku harus membersihkan meja makan, mencuci piring hingga tak ada satu noda pun tertinggal, lalu merapikan seluruh area dapur hingga bersih mengkilap seperti tak pernah dipakai. Daftar pekerjaanku seolah tak ada habisnya. Dari dapur, aku beralih ke ruang tamu, menyapu seluruh lantai rumah yang luas dengan teliti, memastikan tidak ada sehelai rambut pun tertinggal. Kemudian, aku akan mengepel setiap sudut ruangan hingga kinclong, kadang harus mengulang beberapa kali jika Busari menemukan sedikit saja jejak kaki atau debu. Setelah itu, aku harus mencuci pakaian semua anggota keluarga, bukan hanya Arya dan Busari, tapi juga Pak Wibowo, ayah mertua, bahkan pakaian Kak Mira dan putranya yang masih kecil. Tumpukan cucian menggunung setiap harinya, dan aku harus mencucinya secara manual jika mesin cuci sedang dipakai atau jika Busari merasa hasil cucian tangan lebih bersih. Menjemur pakaian di halaman belakang yang luas juga butuh waktu, lalu melipatnya dengan rapi dan menyetrika tumpukan pakaian yang kadang bisa mencapai 2 keranjang besar. Bahkan di malam hari, saat semua orang sudah beristirahat atau bersantai di ruang keluarga, aku masih harus memastikan dapur bersih, mengisi ulang persediaan minum, dan mempersiapkan bahan-bahan untuk sarapan esok hari. Aku adalah yang terakhir tidur, dan yang pertama bangun. Awalnya, aku berusaha melakukan semua itu dengan ikhlas dan senyum. Aku ingin sekali menjadi menantu idaman, istri yang cekatan, dan bagian integral yang dicintai dalam keluarga Arya. Aku percaya, dengan bekerja keras, aku akan memenangkan hati mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, keikhlasan itu perlahan digantikan oleh rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang, baik secara fisik maupun mental. Tanganku mulai kasar, kulitnya pecah-pecah dan sering perih karena terlalu sering bersentuhan dengan deterjen dan air sabun yang keras. Punggungku sering pegal dan nyeri karena harus membungkuk terlalu lama saat mengepel atau menyetrika. Mataku sering terasa berat karena kurang tidur. Aku bahkan sering terbangun di malam hari, jantung berdebar, karena memikirkan daftar pekerjaan yang harus kukerjakan keesokan harinya. Tidurku tak pernah nyenyak. Yang paling membuatku bingung, dan lambat laun, sakit hati adalah perlakuan Busari. Pujian dan senyum manis yang dulu ia berikan saat aku pertama kali datang kini berganti menjadi instruksi tegas. Tatapan mengawasi yang membuatku merasa selalu dinilai, dan kadang kala sindiran halus yang menyayat. Ia tak pernah puas dengan hasil kerjaku, sekecil apapun itu. "Risa, apa mata kamu tidak melihat? Lantai masih kotor begitu. Kamu itu menantu, harusnya lebih teliti dan peka," katanya suatu pagi sambil menunjuk sebuah noda kecil yang nyaris tak terlihat. "Risa, cucian ini kenapa masih kusut begini? Apa kamu tidak tahu cara menyetrika yang benar? Nanti Arya mau pakai baju kusut ke kantor, apa tidak malu punya istri yang tidak becus?" Kritikan seperti itu, meski tidak diucapkan dengan nada tinggi, menancap di hatiku seperti duri. Ia tidak pernah mengucapkan terima kasih, apalagi menawarkan bantuan atau sekadar kata-kata penyemangat. Yang ada hanyalah tuntutan, tuntutan, dan tuntutan. Kak Mira, kakak ipar Arya, adalah pemandangan yang kontras dan semakin memperdalam lukaku.
Dia sering menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya, bermain ponsel, atau menonton televisi di ruang keluarga. Sesekali ia turun ke dapur hanya untuk mengambil makanan atau memintaku buatkan minuman. Bahkan setelah ia selesai makan, piring dan gelas kotornya seringkali ditinggalkan begitu saja di meja. Aku sering menemukan cucian kotor Kak Mira menumpuk di keranjangku. Piring kotornya diletakkan di wastafel menunggu untuk dicuci. Bahkan kamarnya seringkali tidak rapi dan pada akhirnya aku juga yang membereskannya agar tidak kena tegur Bu Sari. Ironisnya, Bu Sari tidak pernah menegurnya. Jika ada sesuatu yang berantakan karena ulah Kak Mira, matanya akan langsung tertuju padaku, dan akulah yang harus membereskannya. Risa, itu bekas minuman Kak Mira kenapa tidak langsung dibereskan? Nanti semut datang. Bu Sari pernah berkata suatu sore, menunjuk gelas kosong di meja, padahal aku bahkan belum sempat duduk sebentar setelah membereskan makan siang. Aku melihat Arya, suamiku. Ia sering kali pulang kerja dengan wajah lelah, dan aku tidak ingin menambah bebannya. Aku berusaha menjadi istri yang baik baginya, menyiapkan kebutuhannya, dan selalu tersenyum di depannya. Namun, ada kalanya aku tidak bisa menahan diri. Ketika aku mencoba bercerita padanya tentang apa yang kurasakan, tentang betapa lelahnya aku, tentang perlakuan ibunya, ia hanya akan mengusap rambutku dan berkata dengan nada menenangkan, "Sabarlah, sayang. Ibu memang begitu. Dia keras tapi hatinya baik. Dia hanya ingin kamu belajar mandiri dan cekatan. Lagi pula, kan kita tinggal di rumahnya, jadi wajar kalau kamu membantu banyak." Kadang ia juga akan menambahkan, "Jangan terlalu dipikirkan. Kamu kan tahu ibu memang cerewet, tapi itu demi kebaikan kita juga." Kata-kata Arya seperti belenggu tak kasat mata yang semakin mengikatku. Aku mencintai Arya, dan aku percaya padanya. Aku pikir ia akan melindungiku, menjadi pembelaku dari segala tekanan yang ada. Tapi, ia selalu memilih untuk tidak terlibat. Seolah-olah ia buta terhadap perlakuan ibunya padaku, atau memang tidak ingin melihatnya. Ia melihat kelelahan di wajahku, melihat tanganku yang kasar, tapi tidak pernah menyalahkan ibunya. Ia selalu mencari pembenaran, membuatku merasa bahwa akulah yang terlalu sensitif, atau bahwa apa yang kualami adalah hal yang wajar dan harus kuterima begitu saja. Lambat laun, senyumku mulai memudar. Tawa renyahku jarang terdengar. Aku merasa terasing di rumah ini, seperti seorang asing yang terus-menerus dipekerjakan tanpa upah, tanpa pengakuan, dan tanpa kasih sayang. Aku tidak lagi merasa menjadi seorang istri atau menantu, melainkan seorang pelayan yang tak ubahnya budak. Beban di pundakku semakin berat, dan aku mulai menyadari bahwa apa yang kualami ini jauh dari impian keluarga bahagia yang selalu kubayangkan. Ini adalah awal dari pengembangan konflik, sebuah belenggu yang semakin erat melingkari leherku, membuatku kesulitan bernapas, dan perlahan-lahan mengikis jiwaku hingga tak bersisa. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh terasa remuk redam, seolah baru saja dihantam badai. Seluruh persendianku berdenyut, dan kepala terasa berputar. Semalam, aku harus lembur hingga larut malam menyetrika seragam kerja Arya yang mendadak diminta Bu Sari untuk disiapkan. Padahal, aku sudah menyelesaikannya kemarin sore, rapi tergantung di lemari. Entah kenapa Bu Sari tiba-tiba memerintahkannya lagi, dan aku tak punya pilihan selain menurutinya. Aku menuruni tangga satu persatu, langkahku gontai, napas terasa berat dan pendek. Di dapur, aroma masakan yang seharusnya menggugah selera terasa hambar di hidungku. Bu Sari sudah berdiri di sana, di depan kompor, dengan wajah masam yang tak menyisakan sedikit pun kehangatan. "Risa, kenapa baru bangun? Matahari sudah tinggi. Ini sudah hampir pukul 7. Kamu ini bagaimana? Tidak melihat jam? Arya bisa terlambat ke kantor kalau sarapannya belum siap." Suaranya menusuk. Setiap katanya seperti jarum yang menggores, seolah aku melakukan dosa besar yang tak termaafkan. Aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. "Maaf, Bu, saya sedikit tidak enak badan. Semalam saya juga baru tidur larut."
Alasan saja. Cepat siapkan sarapan, nanti Arya terlambat ke kantor. Busari tak memedulikan jawabanku. Ia berbalik, kembali ke meja makan, meninggalkan aku sendirian di dapur yang terasa dingin dan senyap. Seolah hanya ada aku dan daftar pekerjaan yang tak kunjung habis. Aku mulai mengeluarkan bahan-bahan, mencoba menyingkirkan rasa pusing yang mulai menyerang dan mual di perutku. Aku berusaha secepat mungkin mengolah bahan-bahan menjadi sarapan. Saat aku sibuk menggoreng nasi, dengan wajan berasap di depan mataku, tiba-tiba Busari kembali berdiri di sampingku. Matanya menatap tajam ke arah lantai keramik yang baru saja kuinjak. "Risa, itu ada noda apa di lantai? Kamu ini bersih-bersihnya bagaimana, sih? Sudah dibilang jangan sampai ada kotoran sedikit pun di dapur ini." Suaranya meninggi, menunjuk ke arah noda minyak kecil yang mungkin tercecer saat aku sedang terburu-buru tadi. Aku menunduk, merasa sangat malu dan bersalah. "Maaf, Bu, saya langsung bersihkan," ucapku, hendak mengambil lap. "Jangan hanya minta maaf. Kamu itu memang pemalas, tidak becus. Dulu di rumah ibumu diajari apa saja? Cuma jadi beban?" Suara Busari kini menggelegar, membentakku dengan kata-kata yang sungguh menyakitkan. Ia tidak hanya menyerangku, tapi juga menyerang harkat ibuku, wanita yang sudah bekerja keras membanting tulang membesarkanku sendirian dengan segala keterbatasan. Seketika, air mataku mulai menggenang, memburamkan pandanganku. Dadaku terasa sesak. "Bu, saya sudah berusaha sekuat tenaga," ucapku dengan suara bergetar, mencoba membela diri, mencoba menjelaskan bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Busari mendengus kesal. Tanpa ragu, ia meraih gayung plastik besar yang berisi air cucian sisa mencuci beras, yang keruh, berbusa tipis, dan sedikit berbau amis. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, ia menyiramkan seluruh isi gayung itu ke arahku. Air dingin yang kotor itu menghantamku dengan keras, membasahi seluruh tubuhku dari kepala hingga kaki. Rambutku langsung lepek, menempel di wajah. Bajuku basah kuyup, terasa lengket dan berat di badan. Aroma amis air cucian menempel kuat di hidungku, menusuk-nusuk. Aku terpaku di tempatku berdiri, tak bisa bergerak. Kejadian itu begitu mendadak, begitu mengejutkan, dan begitu menghinakan. Rasanya seperti sebuah tamparan keras, bukan hanya di wajah, tapi juga di harga diriku, di seluruh martabatku sebagai seorang manusia. Tepat pada detik itu, Arya baru saja turun dari kamar, mungkin hendak menuju dapur untuk sarapan. Ia terdiam di ambang pintu, menatap pemandangan di depannya. Aku yang basah kuyup, gemetar menahan dingin dan syok, serta ibunya yang masih berdiri tegak dengan gayung kosong di tangan, napas terengah-engah menahan amarah. Ada sedikit keterkejutan di mata Arya, sedikit kerutan di dahinya, namun tidak ada kemarahan. Tidak ada pembelaan untukku. "Ada apa ini, Bu?" tanya Arya dengan nada yang terdengar lebih kebingungan daripada prihatin, tanpa sedikit pun nada protektif terhadapku. "Istrimu ini, Arya, pemalas. Tidak becus. Disuruh bersih-bersih saja tidak becus. Buang-buang makanan saja. Lihat itu lantainya kotor." Busari meluapkan kekesalannya, menunjuk ke arah noda minyak yang sebenarnya kecil. Seolah aku adalah sumber segala masalah dan penyebab kesengsaraan hidupnya. Arya hanya menghela napas. Sebuah gestur kelelahan yang kini membuatku muak. Ia kemudian menghampiriku, mengulurkan tangannya, ragu-ragu menyentuh lenganku yang basah. "Sudahlah, Risa. Kamu ganti baju dulu. Biar nanti ibu yang bereskan." Aku menepis tangannya perlahan. Air mata tumpah ruah membasahi pipiku, bercampur dengan air cucian yang amis. Dadaku terasa sesak sekali, seolah paru-paruku tak bisa menghirup oksigen. Aku menatap Arya, mencoba mencari sedikit dukungan, sedikit empati, sedikit pun tanda bahwa ia peduli padaku sebagai istrinya. Tapi yang kudapati hanyalah tatapan kosong, penuh keengganan untuk terlibat.
Sebuah ekspresi yang jelas mengatakan ia tidak ingin berhadapan dengan ibunya. Ia memilih untuk menenangkan ibunya, mencari jalan keluar termudah, bukan membelaku. Kata-kata, biar nanti ibu yang bereskan, terasa seperti menggarami luka yang sudah menganga lebar. Seolah aku memang tidak berguna dan selalu membuat masalah, bahkan untuk hal sekecil itu. Detik itu juga, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Patah menjadi serpihan tak berbentuk, tak bisa diperbaiki lagi. Ini bukan lagi tentang pekerjaan rumah tangga. Ini adalah tentang harga diri, tentang kehormatan. Aku diperlakukan seperti hewan, dihinakan di depan suamiku sendiri, dan suamiku memilih diam. Air mata yang keluar adalah air mata kemarahan, kekecewaan, dan kesadaran yang pahit. Aku tak tahan lagi. Ancaman Bu Sari untuk menyuruhku pulang kini terasa seperti sebuah solusi, sebuah gerbang menuju kebebasan yang harus kugapai. Aku harus pergi dari sini. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Setelah kejadian memilukan di dapur, pikiranku kalut, campur aduk antara sakit hati yang menusuk, amarah yang membara, dan kekecewaan yang mendalam pada Arya. Air cucian yang membasahi seluruh tubuhku terasa dingin menusuk tulang, membuatku menggigil. Namun dinginnya tak sebanding dengan hampa di dada dan perih di hatiku. Aku menatap Arya sekali lagi, mencoba menangkap ekspresi penyesalan atau setidaknya sedikit pun tanda bahwa ia akan datang memelukku, membisikkan kata maaf, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia berdiri di sisiku. Namun, ia hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang tak terbaca, seolah semua yang terjadi adalah hal biasa, sebuah pertengkaran kecil yang tak berarti. Aku tak bisa tinggal sedetik pun lagi di tempat itu. Udara di rumah itu terasa menyesakan, seolah setiap tarikan napas dipenuhi debu kekecewaan. Tanpa berkata apa-apa, tanpa menoleh lagi ke arah mereka, aku berbalik. Langkahku gontai. Namun setiap jejak kaki yang kukir di lantai terasa pasti, penuh dengan tekad. Bu Sari memanggil-manggil namaku dari belakang. Entah dengan nada marah atau terkejut, suaranya samar di telingaku, tenggelam oleh degup jantung yang berpacu kencang dan gemuruh di kepalaku. Yang ada di benakku hanyalah satu hal, pergi. Aku harus pergi sekarang. Aku menaiki tangga menuju kamar kami, tubuhku gemetar hebat. Aku tak peduli lagi dengan baju basah yang menempel lengket di tubuh. Tanganku meraih koper kecil berwarna biru muda yang dulu kubawa saat pertama kali pindah ke rumah ini. Koper yang menyimpan sisa-sisa harapan pernikahanku. Aku membuka lemari pakaianku dengan tergesa, menarik asal beberapa helai pakaian yang masih kering, beberapa helai pakaian dalam, dan 1-2 pasang celana panjang, lalu memasukkannya ke dalam koper tanpa pikir panjang. Tak ada barang berharga, tak ada perhiasan pernikahan. Hanya pakaian dan sedikit uang di dompet. Mataku menangkap foto pernikahan kami yang terpajang indah di nakas, di samping ranjang. Kutatap sejenak wajah Arya yang tersenyum bahagia dalam balutan setelan jasnya, dan wajahku yang kala itu masih memancarkan kebahagiaan murni, mengenakan kebaya putih. Sebuah senyum yang kini terasa begitu asing, begitu jauh, seolah itu bukan diriku dan bukan pula Arya yang kukenal saat ini. Dengan berat hati, foto itu kuletakkan kembali di tempatnya. Aku tidak ingin membawa kenangan pahit itu bersamaku. Kenangan akan kebahagiaan semu yang kini terasa seperti racun. Kemudian, mataku tertuju pada cincin pernikahan yang melingkar di jari manisku. Sebuah simbol janji suci yang kini terasa kosong dan tak berarti. Kulepaskan cincin itu dengan susah payah karena jariku sedikit membengkak kedinginan dan gemetar. Cincin emas putih itu kuletakkan dengan hati-hati di atas meja rias, tepat di samping foto pernikahan, bersama dengan semua janji manis dan harapan masa depan yang kini terasa runtuh. Ini adalah deklarasi senyap, sebuah simbol kebebasan, bahwa aku tak lagi terikat oleh janji-janji yang tak pernah ditepati, oleh belenggu yang tak kasat mata. Dengan koper di tangan kanan dan tas kecil berisi dompet serta ponsel di tangan kiri, aku melangkah keluar dari kamar. Hening. Arya dan Bu Sari tidak menyusulku ke atas. Mereka pasti masih di dapur. Mungkin mengira aku hanya akan mengganti baju lalu kembali seperti biasa, menuruti semua keinginan mereka.
Mereka tak tahu, kali ini berbeda. Ini adalah titik balik, garis batas yang tak bisa lagi kulangkahi mundur. Aku menuruni tangga satu persatu, setiap anak tangga terasa berat, seolah memikul beban berpuluh-puluh kilo duka dan kekecewaan. Suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar suara detikan jam dinding yang berdetak pelan, mengiringi setiap langkahku menuju pintu depan. Kak Mira tidak terlihat. Mungkin masih asyik di kamarnya atau sedang tidur siang. Aku melewati ruang keluarga yang sering menjadi saksi bisu kelelahan dan sindiran, dapur yang baru saja menjadi medan pertempuran batinku, lalu berhenti sejenak di depan pintu utama yang megah. Mataku menyapu seluruh ruangan. Rumah ini, yang dulu kuimpikan akan menjadi tempatku bernaung, tempat aku menemukan kebahagiaan dan keluarga, kini terasa dingin, asing, dan penuh dengan aura penindasan. Udara pagi di luar terasa sejuk, menerpa wajahku yang basah oleh air mata, namun tidak mampu menyejukkan hatiku yang membara. Aku membuka pintu perlahan, melangkah keluar, lalu menutupnya dengan sangat hati-hati. Tidak ada suara, tidak ada teriakan perpisahan, hanya keheningan yang menyertai kepergianku. Aku tahu mereka akan menyadari kepergianku nanti, mungkin saat sarapan tak kunjung terhidang, atau saat aku tak muncul untuk melakukan pekerjaan rumah berikutnya. Tapi saat ini, aku hanya ingin menjauh, sejauh mungkin dari rumah itu, dari kenangan pahit yang baru saja terjadi, dari setiap sudut yang menyimpan rasa sakit. Aku berjalan di sepanjang jalan kompleks yang sepi, menunduk, tak berani menoleh ke belakang. Takut jika menoleh aku akan kehilangan kekuatan dan kembali. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi pipiku yang kini terasa kaku dan dingin. Aku tak tahu kemana tujuanku yang pasti. Ibuku tinggal di kota lain, dan aku tidak ingin membebaninya dengan masalahku ini, dengan kegagalan pernikahanku yang baru seumur jagung. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin dari rumah itu, dari bayangan Busari, dari kebisuan Arya. Di balik rasa sakit yang mencekik, ada secercah harapan kecil yang mulai bersemi. Setitik cahaya di ujung terowongan gelap, harapan akan awal yang baru, harapan untuk menemukan diriku kembali, dan harapan untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa belenggu siapapun. Langkah-langkahku terasa berat. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki tujuan, sebuah arah yang belum jelas, tapi menuju kebebasan yang sesungguhnya. Aku bernapas dalam-dalam, merasakan udara bebas yang sudah lama tak kuhirup. Langkah kakiku terasa ringan sekaligus berat secara bersamaan. Ringan karena beban batin yang sejenak terangkat dari pundakku, seolah rantai yang membelenggu telah putus. Berat karena aku tak tahu harus melangkah kemana. Tak ada tujuan pasti di depan mata. Pagi masih sangat muda. Langit baru saja memerah di ufuk timur, dan jalanan kompleks perumahan tempat Arya tinggal masih sepi mencekam. Hanya sesekali sepeda motor melintas cepat, atau seorang bapak yang berolahraga pagi dengan joggingnya. Aku terus berjalan, menunduk, koper kecilku sesekali menyeret di aspal yang kasar, menimbulkan suara gesekan yang memecah keheningan. Dinginnya udara pagi yang menusuk tulang tak sebanding dengan dinginnya perlakuan dan kehinaan yang baru saja kuterima. Aku tak berani menoleh ke belakang, bahkan untuk sekadar melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Rasa takut bercampur lega memenuhi dadaku. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupku yang kini tak menentu. Namun sangat lega karena akhirnya aku berani mengambil keputusan besar ini, sebuah keputusan yang tak pernah kubayangkan akan kulakukan. Aku berjalan kaki selama hampir setengah jam, melalui deretan rumah-rumah yang masih terlelap, hingga tiba di jalan raya utama yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Pikiranku masih berkecamuk, bagai benang kusut yang sulit diurai. Ibu. Ya, ibuku. Ia adalah satu-satunya tempatku bisa kembali. Satu-satunya orang yang pasti akan menerimaku tanpa syarat. Tapi aku tak ingin menjadi beban baginya lagi. Ibuku sudah terlalu banyak berkorban untukku, membesarkanku sendirian dengan segala keterbatasan. Aku tidak bisa pulang dengan status gagal dalam pernikahan yang baru seumur jagung, apalagi setelah semua yang kualami.
Harga diriku yang baru saja dicabik-cabik tak mengizinkanku untuk pulang dengan kepala tertunduk. Aku ingin pulang sebagai seseorang yang kuat, bukan pecundang. Aku memutuskan untuk tidak langsung kembali ke rumah ibuku di kota asalku. Aku perlu waktu. Waktu untuk menenangkan diri, waktu untuk merenung dan menyembuhkan luka, dan waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ingin kulakukan dengan hidupku yang kini benar-benar ada di tanganku sendiri. Tanganku merogoh saku jeans yang masih sedikit lembab, mengeluarkan ponsel yang sudah lama tak kuperiksa. Aku membuka aplikasi peta, mencari tempat yang cukup jauh dari kota ini, namun masih bisa kutempuh dengan sisa uangku yang sangat terbatas. Setelah menimbang-nimbang, pilihan jatuh pada sebuah kota kecil di perbatasan provinsi, sekitar 3 jam perjalanan bus dari sini. Kota itu tidak terlalu ramai seperti metropolitan, namun cukup besar untuk mencari pekerjaan dan memulai hidup baru tanpa terdeteksi. Kulihat ada halte bus tidak jauh dari sana, di seberang jalan. Ini adalah pilihan terbaik dan satu-satunya yang masuk akal saat ini. Aku harus segera pergi sebelum mereka menyadari kepergianku dan mungkin mencariku. Perasaan cemas tiba-tiba menyergap, menusuk perutku. Bagaimana jika Arya atau Busari melapor polisi bahwa aku hilang? Bagaimana jika mereka berpikir aku diculik atau minggat begitu saja tanpa alasan? Pikiran itu membuatku mempercepat langkah, setengah berlari menyeberang jalan menuju halte. Sesampainya di halte yang masih basah embun, aku duduk di bangku tunggu yang dingin dan keras, memeluk erat koperku di pangkuan. Beberapa orang mulai berdatangan, menunggu bus pagi untuk pergi bekerja atau ke pasar. Aku berusaha keras terlihat tenang, menyembunyikan mata sembabku di balik poni rambutku yang basah dan menundukkan kepala. Aku mengeluarkan dompet. Isinya hanya beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Cukup untuk biaya perjalanan, dan mungkin bertahan hidup selama beberapa hari dengan sangat hemat. Aku tak punya pekerjaan, tak punya tempat tinggal yang pasti, dan hanya membawa sedikit pakaian di koperku. Realitas pahit itu menghantamku seperti gelombang. Namun, anehnya, tekadku sudah bulat. Aku harus bertahan. Tak lama kemudian, sebuah bus antar kota dengan tujuan kota yang kumilih berhenti tepat di depanku. Pintu bus terbuka, seolah menyambutku menuju masa depan yang baru. Aku segera naik, membayar tiket dengan uangku yang menipis, merasakan sisa-sisa kemerdekaan yang baru kurasakan. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela, di bagian belakang bus yang sepi, membiarkan pemandangan di luar menjadi pengalih perhatian dari kekacauan dalam pikiranku. Semakin jauh bus melaju, semakin kecil bayangan rumah mertuaku di kaca spion, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Ada rasa sakit yang luar biasa di dada, rasa kehilangan atas impian yang hancur, tapi juga ada secerca harapan yang tumbuh, memenuhi ruang kosong di hatiku. Harapan untuk sebuah kehidupan baru, di mana aku bisa bernapas lega tanpa tekanan, di mana aku bisa menentukan takdirku sendiri tanpa campur tangan orang lain. Perjalanan itu adalah permulaan dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku harus belajar berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa belas kasihan. Aku tahu, jalan di depanku akan sangat terjal, penuh dengan rintangan dan kesulitan yang tak terbayangkan. Aku tidak punya apa-apa selain niat yang membara dan sisa harga diri yang masih bisa kuselamatkan. Tapi, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berjuang. Aku akan membuktikan bahwa perempuan yang dianggap tak becus, yang dihinakan, dan disiram air cucian itu, bisa bangkit dan berhasil. Aku akan menunjukkan pada mereka, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bus akhirnya tiba di terminal Kota Harapan. Sebuah nama yang ironis, pikirku saat itu, mengingat betapa hampa dan tak berharapan hatiku. Aku turun dengan langkah lunglai, merasakan dinginnya ubin terminal menembus alas kakiku yang tipis. Mataku menyapu sekeliling, mencoba memahami hiruk-pikuk yang ada. Terminal itu begitu ramai, penuh sesak dengan lalu lalang penumpang, teriakan kondektur, dan aroma khas asap kendaraan bercampur bau minyak goreng dari pedagang kaki lima. Ini adalah kota asing,
Dan aku benar-benar sendirian, sebatang kara, tanpa seorang pun yang ku kenal. Koperku terasa semakin berat saat ku geret keluar dari terminal, menyusuri trotoar yang tidak rata. Langit sudah mulai gelap. Semburat jingga terakhir perlahan menghilang digantikan pekatnya malam. Aku harus segera menemukan tempat untuk beristirahat dan berlindung dari dinginnya malam yang mulai menusuk. Aku mencari penginapan paling murah yang bisa kutemukan. Setiap plang penginapan ku masuki dan kutanyakan harganya. Akhirnya, aku menemukan sebuah losmen kecil yang terlihat kuno dengan papan nama yang sudah pudar. Kamar yang disewakan sangat sederhana. Hanya ada dipan kayu dengan kasur tipis dan selimut usang, serta kamar mandi di luar. Fasilitasnya seadanya, namun harganya cukup terjangkau. Uang tunai yang kubawa benar-benar sudah diambang habis. Hanya tersisa beberapa lembar ratusan ribu rupiah. Aku sadar, aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus segera mendapatkan pekerjaan, secepatnya. Pagi harinya, setelah sarapan seadanya dengan sebungkus nasi kucing dan segelas air putih yang kudapat dari losmen, aku mulai berkeliling kota. Aku menyusuri setiap gang, memasuki setiap toko kelontong, warung makan sederhana, atau kedai kopi yang kutemukan. Dengan suara parau dan hati yang berdebar, aku memberanikan diri bertanya, "Maaf, Pak Bu, apa ada lowongan pekerjaan di sini?" Aku tidak pilih-pilih pekerjaan. Apapun akan kulakukan, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Menjadi asisten rumah tangga, pelayan warung, atau bahkan buruh cuci, semua ku siap jalani. Namun, mencari pekerjaan tanpa pengalaman spesifik di kota ini, apalagi tanpa ijazah yang tinggi setelah lulus SMA, tidaklah mudah. Kebanyakan tempat mencari karyawan dengan kualifikasi yang lebih baik atau pengalaman yang sudah terbukti. Berulang kali aku mendapat penolakan halus. "Maaf, Nona, kami sudah penuh." Atau, "Maaf, belum ada lowongan." Beberapa hari berlalu, terasa seperti berbulan-bulan. Uangku benar-benar sudah menipis. Nyaris habis tak bersisa. Aku mulai putus asa. Perutku sering keroncongan, dan tidurku tak nyenyak karena dihantui rasa cemas dan ketakutan akan masa depanku. Apakah aku akan berakhir tidur di jalanan? Malam itu, aku duduk sendiri di bangku taman kota yang sepi, di bawah rembulan yang bersinar pucat, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit gelap. Pikiranku melayang jauh, kembali pada kehidupan lamaku yang penuh derita. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa lelah dan kesendirian yang mendalam. Apakah aku salah mengambil keputusan? Apakah aku seharusnya tetap bertahan di rumah Arya, meskipun harus menahan semua perlakuan itu dan kehilangan harga diriku? Pikiran-pikiran negatif mulai merasuki benakku, mencoba merenggut sisa-sisa semangatku. Saat aku sedang tenggelam dalam lamunan pahit, mataku tak sengaja menangkap sebuah lowongan kerja di sebuah kedai kopi kecil di seberang taman, yang terlihat kuno namun bersih dan nyaman. Lampu kedai itu masih menyala terang, memancarkan kehangatan di tengah kegelapan malam. Sebuah papan kayu kecil terpasang di depan pintunya, dengan tulisan sederhana yang ditulis tangan, "Dibutuhkan pelayan. Minat? Langsung wawancara." Tidak ada syarat muluk-muluk, tidak ada kualifikasi tinggi yang diminta. Hatiku yang tadinya beku, kini berdegup kencang. Ini mungkin kesempatanku, satu-satunya harapanku. Keesokan paginya, dengan sisa tekad yang tak seberapa, aku mendatangi kedai kopi itu setelah subuh. Aroma kopi yang pekat dan harum langsung menyergap indera penciumanku begitu aku melangkah masuk, seolah menyambutku. Di balik meja kasir yang rapi, seorang wanita parubaya dengan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian namun berwajah ramah dan teduh menyambutku dengan senyum. Namanya Ibu Indah. Ia adalah pemilik kedai kopi tersebut. Setelah sedikit berbincang, aku memberanikan diri menceritakan sedikit kisahku, tentu saja tanpa detail yang menyudutkan siapapun. Aku hanya menjelaskan bahwa aku sedang mencari pekerjaan dan tempat tinggal baru karena suatu alasan pribadi. Bu Indah mendengarkanku dengan sabar. Matanya memancarkan empati dan pengertian.
Mungkin karena melihat kesungguhan di mataku, atau mungkin karena iba pada kondisi rapuhku, ia akhirnya memutuskan untuk menerimaku bekerja. Kamu bisa mulai besok, Risa. Gajinya tidak besar, tapi lumayan untuk hidup. Kamu juga bisa tinggal di mes karyawan di lantai atas, jadi tidak perlu khawatir soal tempat tinggal, ujarnya dengan suara lembut dan menenangkan, seolah suara seorang ibu. Kata-kata itu bagai embun penyejuk di tengah gurun hatiku. Aku tak bisa menahan haru. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan rasa syukur yang luar biasa. Sebuah beban besar seolah terangkat dari pundakku. Aku memeluk Bu Indah erat-erat, tak peduli jika terlihat cengeng. Akhirnya, setelah sekian lama berada dalam kegelapan, aku menemukan setitik cahaya. Aku mendapatkan kesempatan kedua. Pekerjaan ini mungkin sederhana, hanya menjadi pelayan kedai kopi, tapi ini adalah langkah awal. Sebuah pijakan untuk membangun kembali hidupku, sepotong demi sepotong. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bekerja keras, membuktikan bahwa Bu Indah tidak salah memilihku. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kota Harapan? Mungkin memang namanya bukan sekadar ironi. Mungkin, disinilah harapan itu benar-benar akan bersemi. Pagi pertama di kedai kopi, senja. Demikian nama kedai itu, adalah sebuah awal yang menegangkan sekaligus melegakan. Aku bangun lebih awal dari jam biasanya, bahkan lebih pagi dari saat aku harus bangun di rumah mertua. Namun, kali ini bukan karena paksaan, melainkan karena semangat dan rasa syukur yang menggebu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua ini, kesempatan yang diberikan oleh kebaikan Bu Indah. Ibu Indah menyambutku dengan senyumnya yang teduh dan menenangkan setiap pagi. Beliau dengan sabar dan telaten mengajariku segala hal tentang pekerjaan sebagai pelayan kedai kopi. Mulai dari meracik kopi dan teh dengan berbagai varian, membersihkan dan mengelap setiap meja dan kursi hingga bersih mengkilap tanpa noda, menyapu dan mengepel seluruh lantai kedai setiap beberapa jam, hingga melayani pelanggan dengan senyum ramah dan responsif. Setiap pagi, sebelum kedai buka pada pukul 7, kami akan menyiapkan segala sesuatu bersama-sama, mulai dari membuka pintu, menyalakan lampu, hingga menyusun kue-kue dan roti di etalase. Aku belajar banyak tentang jenis-jenis biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia, bagaimana cara menyeduhnya dengan benar menggunakan berbagai alat, dan bahkan sedikit tentang seni latte art yang unik. Ibu Indah juga mengajariku etika melayani pelanggan, bagaimana memperlakukan setiap pelanggan seperti tamu istimewa, mendengarkan keluhan mereka dengan sabar, dan selalu tersenyum tulus, bahkan jika mereka rewel sekalipun. Pekerjaan ini memang tidak mudah. Aku sering merasa lelah berdiri berjam-jam, mengantar pesanan, atau bingung saat menghadapi pesanan yang rumit dan tidak biasa. Ada kalanya aku membuat kesalahan kecil, seperti menjatuhkan gelas atau salah meracik pesanan. Namun, setiap tetes keringat yang mengalir dari dahiku terasa berbeda. Ini adalah keringat dari usahaku sendiri, hasil dari kerja keras yang kubanggakan, bukan paksaan atau tuntutan. Tak ada sindiran pedas, tak ada bentakan, dan tak ada tatapan menghakimi. Bu Indah selalu memberiku semangat. Tidak apa-apa, Risa. Kamu pasti bisa. Belajar itu butuh proses. Yang penting kamu mau mencoba dan terus memperbaiki diri, katanya dengan sabar setiap kali aku membuat kesalahan kecil. Kata-kata penyemangat itu bagai oase di tengah gurun kekeringan emosional yang selama ini kurasakan. Hidup di mes karyawan juga terasa nyaman dan damai. Kamarnya sederhana, hanya berisi satu ranjang single dan sebuah lemari kecil, tapi bersih dan aku bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa cemas akan pekerjaan esok hari atau takut dimarahi. Aku bertemu dengan Leni, seorang karyawan lain yang seusia denganku, sekitar 24 tahun. Leni sangat ramah dan cepat akrab. Ia banyak membantuku beradaptasi dengan lingkungan baru, menjelaskan seluk-beluk kota, rute angkutan umum, dan menjadi teman curhat pertamaku setelah sekian lama menanggung beban sendiri. Kami sering berbagi cerita di sela-sela jam kerja atau saat istirahat. Perlahan,
Tawa renyah yang sempat hilang dari diriku mulai kembali, lebih sering dan lepas. Aku bisa tersenyum tanpa beban, merasakan kembali kegembiraan sederhana yang sudah lama kutinggalkan. Gajiku memang tidak besar, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, dan sedikit menabung. Tapi aku bersyukur. Aku bisa makan teratur, tidur di tempat yang aman dan nyaman, dan yang terpenting, aku bisa bekerja tanpa tekanan, tanpa rasa takut dihakimi. Setiap hari, aku belajar hal baru. Tidak hanya tentang kopi dan cara mengelola kedai, tapi juga tentang kehidupan, tentang kekuatan diri, dan tentang arti sebuah kemandirian. Aku belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana, bisa ditemukan dalam secangkir kopi hangat yang kuserahkan pada pelanggan yang tersenyum puas, atau dalam obrolan ringan penuh tawa dengan Bu Indah dan Leni di sela-sela kesibukan. Meskipun masih ada bayangan masa lalu yang menghantui dan terkadang membuatku sedikit gamang, aku memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan. Aku mulai merasakan kepercayaan diri yang tumbuh kembali, sedikit demi sedikit, seperti tunas yang baru bersemi. Aku bukan lagi perempuan yang disiram air cucian, yang dianggap tak becus dan tak berharga. Di sini, di kedai kopi senja, aku adalah Risa, pelayan yang ramah dan cekatan, yang sedang meracik secangkir kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Setiap aroma kopi yang tercium, setiap senyum tulus yang kubalas dari pelanggan, adalah pengingat bahwa aku sedang membangun kembali hidupku dari nol. Ini adalah babak baru yang penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan secercah harapan yang terus membesar, mengusir kegelapan masa lalu. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, berganti menjadi bulan. Aku semakin mahir dan cekatan di kedai kopi senja. Tidak hanya fasih dalam meracik berbagai jenis kopi dan teh pesanan pelanggan, tapi aku juga mulai memahami seluk-beluk manajemen kedai. Aku bisa mengelola persediaan biji kopi, susu, dan bahan baku lainnya, mencatat kebutuhan harian, menghadapi keluhan pelanggan dengan tenang dan mencari solusi, dan bahkan membantu Bu Indah dalam pembukuan sederhana yang ia ajarkan secara bertahap. Aku belajar banyak tentang operasional sebuah usaha kecil. Dari A sampai Z, Bu Indah tampaknya sangat puas dengan kinerjaku. Ia sering memujiku di depan Leni, atau bahkan di depan pelanggan lain, membuatku merasa sangat dihargai dan memiliki nilai. Risa itu cekatan, teliti, dan cepat belajar. Jarang ada anak muda sepertinya sekarang. Puji Bu Indah suatu sore sambil tersenyum hangat, menatapku penuh bangga. Beda dengan anak muda sekarang, maunya instan, tidak mau susah. Aku hanya tersenyum malu, namun hatiku menghangat tak terkira. Pujian tulus seperti ini adalah sesuatu yang sangat kurindukan. Sesuatu yang tak pernah kudapatkan selama berbulan-bulan di rumah mertua. Sebaliknya, di sana, pujian adalah barang langka, hampir tak pernah kudengar, yang ada hanya kritik dan tuntutan. Dari Bu Indah, aku juga banyak belajar tentang filosofi hidup. Beliau sering bercerita tentang perjuangannya membangun kedai kopi ini dari nol. Bagaimana ia memulai dengan modal seadanya, menghadapi pasang surut ekonomi, menghadapi persaingan, hingga akhirnya bisa bertahan dan memiliki pelanggan setia seperti sekarang. Kopi itu seperti hidup, Risa, katanya suatu kali, saat kami berdua sedang membersihkan mesin kopi di malam hari. Kadang pahit, kadang manis, kadang pekat, kadang encer. Tapi selalu ada kehangatan yang bisa kita rasakan jika kita mau menikmatinya, mau belajar dari setiap rasanya. Kata-kata itu mengena di hatiku, menusuk hingga ke relung jiwaku yang terdalam. Aku mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Rasa pahit dari masa lalu, luka-luka yang menganga, masih ada. Namun kini aku bisa mencampurinya dengan manisnya kerja keras, kehangatan persahabatan yang kutemukan di sini, dan semangat untuk terus maju. Suatu hari, seorang pelanggan tetap bernama Pak Rahmat, yang sering datang setiap pagi untuk minum kopi hitam panas sambil membaca koran lokal, menawarkan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga dan sangat mengejutkan. Pak Rahmat adalah seorang pensiunan yang dulunya bekerja di bidang otomotif, lebih tepatnya sebagai manajer penjualan di sebuah dealer mobil besar. Kami sering berbincang santai dan akrab saat aku melayaninya.
bertukar cerita ringan tentang cuaca atau berita hari itu. Ia tahu banyak tentang mobil, dari jenis, merek, harga, hingga seluk-beluk mesin. Aku sering mendengarkan ceritanya dengan antusias, meskipun aku tak punya latar belakang sama sekali di bidang itu. "Risa, kamu itu punya bakat," kata Pak Rahmat suatu pagi, menyeruput kopinya perlahan. "Kamu ramah, cepat tanggap melayani, dan yang penting, kamu punya kemampuan bicara yang baik. Kamu cocok jadi staf penjualan atau administrasi." Aku hanya tersenyum menanggapi pujiannya. "Kebetulan," lanjutnya lagi, meletakkan korannya, "keponakan saya punya showroom mobil bekas. Namanya Auto Gemilang. Dia sedang mencari orang untuk membantu mengurus administrasi dan melayani pembeli di bagian depan. Pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi butuh ketelitian dan keramahan. Gajinya lumayan, Risa, jauh di atas gajimu di sini. Bahkan ada komisi penjualan juga. Apakah kamu tertarik?" Jantungku berdegup kencang, lebih kencang dari biasanya. Showroom mobil? Sebuah dunia yang sama sekali baru bagiku, sebuah industri yang terkesan, wah, dan jauh dari latar belakangku. Namun, seketika terlintas di benakku bayangan Arya dan keluarganya, bayangan Bu Sari yang sering meremehkanku, yang mungkin berpikir aku tak akan bisa berbuat apa-apa, atau sukses tanpa mereka. Ini bisa jadi kesempatan emas untuk melangkah lebih jauh, membuktikan kepada mereka dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku mampu lebih dari sekadar menjadi pelayan. Aku merasa dilema yang luar biasa. Aku sangat nyaman di kedai kopi senja. Aku sudah menganggap Bu Indah seperti ibuku sendiri. Dan aku sangat berterima kasih padanya atas semua kesempatan dan kebaikan yang telah ia berikan. Meninggalkan beliau terasa berat sekali, seperti meninggalkan keluarga sendiri. Namun, di sisi lain, ini adalah peluang yang lebih besar, sebuah lompatan yang bisa mengubah hidupku secara finansial dan karir. "Berapa gajinya, Pak?" tanyaku ragu-ragu, mencoba menyembunyikan keterkejutanku. Pak Rahmat menyebutkan nominal yang membuat mataku terbelalak dan napas tertahan. Nominal itu jauh di atas gajiku di minimarket dulu, bahkan berkali-kali lipat dari gajiku di kedai kopi. Sebuah tawaran yang sulit, bahkan mustahil, untuk ditolak. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang potensi. Aku segera menceritakan tawaran itu kepada Bu Indah sepulang kerja. Beliau mendengarkan dengan saksama, tanpa sedikit pun raut kekecewaan atau keberatan. Justru sebaliknya, senyumnya semakin mengembang. "Risa, Ibu tahu kamu anak yang baik dan punya potensi besar. Ini kesempatan bagus untukmu berkembang, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ibu ikhlas melepasmu, asalkan kamu tetap ingat diri, jangan lupa dengan siapa kamu berasal, dan terus bekerja keras, Risa," ujarnya dengan senyum tulus yang menyejukkan hati. "Tapi ingat," tambahnya lagi sambil mengusap pundakku, "kalau nanti kamu merasa tidak cocok, atau butuh tempat untuk kembali, kedai senja akan selalu terbuka lebar untukmu. Anggap saja ini rumah keduamu." Kata-kata Bu Indah semakin membuatku terharu dan menitikkan air mata. Beliau adalah malaikat penolongku, sosok ibu yang selama ini kuharapkan. Dengan restu Bu Indah, dan tekad yang semakin membara dalam dadaku, aku memutuskan untuk mengambil tawaran Pak Rahmat. Aku akan melangkah ke dunia baru yang belum ku kenali, dunia otomotif, dunia yang mungkin akan membawaku lebih dekat pada impian besarku. Benih peluang itu sudah ditanam. Kini, saatnya untuk merawatnya agar tumbuh menjadi pohon yang kokoh, berbuah manis, dan memberikan keteduhan bagi masa depanku. Dengan restu tulus dari Bu Indah dan semangat yang membara tak terkira, aku melangkahkan kaki menuju Auto Gemilang, showroom mobil bekas milik keponakan Pak Rahmat. Debar jantungku terasa kencang, antara gugup dan antusias. Bangunan showroom itu jauh lebih besar dan modern dibandingkan kedai kopi senja yang hangat dan sederhana. Sebuah fasad kaca yang elegan memperlihatkan deretan mobil berbagai merek dan warna, dari sedan sporty hingga SUV gagah, tertata rapi di dalamnya, memancarkan kilau di bawah sorot lampu yang terang benderang.
Aroma kulit jok baru bercampur bau bensin tipis dan waks mobil menyambutku begitu pintu otomatis terbuka. Sebuah aroma yang sama sekali asing namun terasa begitu menjanjikan, seperti aroma kesuksesan. Aku disambut oleh Mas Doni, pemilik showroom dan keponakan Pak Rahmat. Ia seorang pria berusia akhir 30-an, dengan senyum ramah dan pembawaan yang supel. Pak Rahmat rupanya sudah menjelaskan banyak hal tentangku kepadanya, sehingga proses perkenalan dan adaptasi terasa lebih mudah dan hangat. Mas Doni menjelaskan detail tugas-tugasku, utamanya mengurus administrasi penjualan, seperti menyiapkan dokumen pembelian, faktur, surat-surat kendaraan, dan mengelola data pelanggan dengan teliti. Selain itu, aku juga bertanggung jawab menyambut pelanggan yang datang, memberikan informasi awal yang dibutuhkan tentang mobil yang mereka minati, dan menjadwalkan pertemuan mereka dengan sales jika mereka menunjukkan ketertarikan lebih lanjut. Intinya, kamu adalah wajah pertama, auto gemilang, bagi para pelanggan, jelas Mas Doni sambil tersenyum. Awalnya, aku merasa sangat canggung. Dunia otomotif sangat berbeda dengan dunia kopi yang sudah kukenali. Aku harus belajar banyak istilah teknis yang rumit, seperti transmisi otomatis atau manual, jenis mesin, kapasitas silinder, dan berbagai fitur keselamatan. Memahami spesifikasi setiap model mobil, mengenali perbedaan antara tahun produksi, dan menghafal harga pasaran adalah tantangan besar. Tapi, aku tidak mudah menyerah. Tekadku sudah bulat. Aku menghabiskan setiap jam istirahatku untuk membaca brosur mobil, mempelajari katalog, bertanya kepada sales yang lebih berpengalaman tentang detail-detail mobil, dan bahkan mencari informasi tambahan di internet melalui ponselku. Aku juga belajar bagaimana berinteraksi dengan berbagai jenis pelanggan, dari yang serius dan tahu banyak tentang mobil, hingga yang hanya sekadar melihat-lihat atau sekadar ingin bertanya. Aku belajar membaca gestur tubuh, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan informasi yang tepat tanpa terkesan memaksakan. Mas Doni sangat mendukung proses belajarku. Ia sering memberikan bimbingan, mengoreksi kesalahanku dengan sabar, dan memberikan kesempatan bagiku untuk terus belajar hal baru. Jangan takut bertanya, Risa. Semua orang mulai dari nol. Yang penting niat belajarmu tinggi, katanya suatu kali, membuatku merasa tenang. Lingkungan kerja di sana juga sangat positif. Rekan-rekan kerjaku, para sales dan staf administrasi lainnya, juga sangat membantu. Mereka tidak segan berbagi ilmu dan tips, membuatku merasa diterima sebagai bagian dari keluarga baru. Aku bukan lagi bayangan yang tak terlihat atau pelayan yang selalu di bawah tekanan, melainkan bagian penting dari sebuah tim yang solid. Setiap transaksi yang berhasil kuintensifkan berkat informasi yang kuberikan, setiap pelanggan yang tersenyum puas setelah menemukan mobil impian mereka berkat bantuanku, memberiku kepuasan tersendiri yang tak ternilai. Gajiku yang jauh lebih besar dari pekerjaan sebelumnya membuatku bisa menabung lebih banyak setiap bulannya. Aku juga mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil kubantu arahkan ke sales. Perlahan tapi pasti, tabunganku mulai menggunung, melebihi apa yang pernah kubayangkan saat masih menjadi kasir minimarket atau pelayan kedai kopi. Dengan penghasilan yang lebih baik, aku akhirnya bisa menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang lebih nyaman dan privat dari mes kedai kopi. Letaknya tidak terlalu jauh dari showroom, sehingga aku bisa berjalan kaki atau naik angkutan umum yang murah. Kamar itu memiliki dapur kecil dan kamar mandi pribadi, sebuah kemewahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Privasi ini sangat berharga bagiku, memberiku ruang untuk bernapas lega, merenung, dan merencanakan masa depanku tanpa gangguan. Aku bisa menghias kamarku dengan sederhana, membeli beberapa pernak-pernik kecil yang kusukai, menciptakan sudut yang benar-benar milikku, sebuah rumah kecil tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Setiap kali aku berhasil menjual sebuah mobil, atau menyelesaikan dokumen administrasi yang rumit, aku selalu teringat pada Bu Sari dan perlakuan kasarnya. Rasa sakit itu masih ada, namun kini bercampur dengan tekad yang semakin kuat dan membara. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa berkembang pesat di dunia yang sama sekali baru ini, dunia yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya.
Aku ingin membuktikan bahwa hinaan dan air cucian yang pernah kuterima dulu adalah pemicu, bukan penghancur. Aku akan terus bekerja keras, meniti tangga kesuksesan, selangkah demi selangkah, di dunia baru yang penuh tantangan ini. Showroom auto gemilang bukan hanya tempatku bekerja, tapi juga tempatku menemukan kembali kepercayaan diri dan potensi diri yang selama ini terkubur dalam bayang-bayang penderitaan. Ini adalah babak baru yang penuh dengan harapan dan janji untuk masa depan yang lebih cerah. 2 tahun penuh keringat dan perjuangan telah berlalu sejak aku melangkahkan kaki ke auto gemilang. 2 tahun yang penuh dengan kerja keras, pembelajaran tanpa henti, dan pertumbuhan diri yang luar biasa, baik secara profesional maupun personal. Aku bukan lagi Risa yang canggung, penakut, dan ragu-ragu seperti dulu. Kini, aku telah menjadi asisten manajer penjualan, sebuah posisi yang dulunya bahkan tak berani kuimpikan dalam tidurku. Mas Doni, dengan kepercayaan penuh, telah mendelegasikan banyak tanggung jawab kepadaku. Tugasku tidak hanya sekadar mengurus administrasi dokumen penjualan yang mendetail, tetapi juga membantu mengatur jadwal padat para sales, melatih karyawan baru agar cepat beradaptasi dengan sistem kerja kami, dan bahkan ikut serta dalam negosiasi penting dengan klien-klien besar atau dealer lain. Aku belajar banyak hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Mempelajari strategi pemasaran yang efektif, menganalisis data pasar untuk memprediksi tren penjualan mobil, dan memahami psikologi pelanggan untuk membaca kebutuhan mereka. Berkat dedikasiku yang tak kenal lelah, ide-ide inovatifku, dan kemampuanku dalam membangun relasi, penjualan di auto gemilang meningkat pesat dan mencapai target yang fantastis. Mas Doni sering memujiku di depan seluruh tim, mengakui kontribusiku yang signifikan terhadap kesuksesan showroom. Risa ini adalah aset berharga bagi auto gemilang, katanya suatu kali dalam rapat mingguan. Rasa dihargai itu sungguh memuaskan, memberiku energi untuk terus melangkah maju. Aku tidak hanya bekerja untuk uang, tapi juga untuk kepuasan batin, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu, bahwa aku berharga. Dari gajiku yang fantastis dan komisi yang terus mengalir deras seiring meningkatnya penjualan, tabunganku kini mencapai angka yang luar biasa, melampaui apa yang pernah kubayangkan. Aku tidak lagi tinggal di kontrakan kecil. Aku sudah mampu membeli sebuah apartemen mungil yang nyaman dan modern di pusat kota, tidak jauh dari showroom. Apartemenku didesain minimalis namun elegan, dengan sentuhan warna-warna netral yang menenangkan, cerminan dari diriku yang kini lebih tenang, teratur, dan percaya diri. Ada kebanggaan tersendiri saat aku memegang kunci apartemen itu di tanganku, menyadari bahwa ini semua adalah hasil jerih payahku sendiri, dari nol, tanpa bantuan siapapun. Setiap pagi, saat aku melihat pantulan diriku di cermin, aku melihat perubahan yang sangat besar. Rambutku tertata rapi, pakaianku modis dan profesional, sesuai dengan jabatanku. Tak ada lagi kantung mata hitam akibat kurang tidur atau tatapan lelah. Kini, tatapan mataku memancarkan kepercayaan diri yang kuat, ketenangan, dan aura positif. Bekas luka batin dari masa lalu memang masih ada, samar-samar terukir di sudut hatiku. Namun kini ia tersembunyi di balik senyum yang tulus dan aura positif yang kupancarkan. Luka itu menjadi pengingat, bukan lagi belenggu. Meski demikian, terkadang, tanpa kuduga dan tanpa kusangka, bayangan masa lalu itu muncul kembali, bagai hantu yang tak pernah benar-benar mati. Suatu sore, saat aku sedang meninjau data penjualan bulanan di komputer, ponselku berdering nyaring di atas meja. Nomor tak dikenal. Awalnya, aku ragu mengangkatnya, khawatir itu adalah penawaran bank atau nomor tidak jelas. Namun, entah mengapa, sesuatu mendorongku untuk menjawabnya. "Halo?" sapaku, berusaha menjaga nada bicaraku agar tetap tenang dan profesional, sesuai kebiasaan kerjaku. Terdengar suara seorang wanita di seberang sana, suara yang sangat kukenal, suara yang dulu selalu membuatku gemetar dan takut. "Risa? Ini Ibu Sari." Jantungku berdegup kencang, memompa darah dengan cepat ke seluruh tubuhku. Tanganku gemetar memegang ponsel, nyaris saja terjatuh.
Sudah hampir 2 tahun aku tidak mendengar suara ini. Sejak hari aku pergi dari rumah itu. Apa yang ia inginkan? Apakah ia tahu aku di mana? Bagaimana ia mendapatkan nomorku? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri. Ada apa, Bu Sari? Tanyaku, berusaha menjaga nada bicaraku agar tetap tenang dan datar, tanpa emosi, meskipun dalam hati badai sedang bergejolak hebat. Risa, kamu di mana? Arya sakit. Dia kecelakaan. Ibu ingin kamu pulang. Suara Bu Sari terdengar lirih, nyaris putus asa. Bahkan ada nada cemas dan kepanikan yang tak pernah kudengar sebelumnya darinya. Sebuah nada yang sungguh asing dari sosok yang kukenal kejam itu. Aku terdiam, membeku di tempatku. Arya kecelakaan? Sebuah informasi yang mengejutkan. Meskipun kami sudah berpisah dan luka lama masih menganga, ada sedikit rasa khawatir yang secara refleks muncul di hatiku. Namun, luka-luka lama juga kembali menguak, perihnya terasa lagi. Apakah ini hanya tipuan untuk membuatku kembali? Atau apakah ini memang saatnya aku menghadapi masa lalu itu, bukan lagi sebagai korban yang lemah, melainkan sebagai Risa yang baru, yang kuat, dan yang telah sukses? Halo? Risa? Apa kamu masih di sana? Suara Bu Sari kembali terdengar, memecah lamunanku. Telepon terputus. Aku menatap layar ponselku yang kini kosong. Bayangan Arya terlintas di benakku. Wajahnya yang terakhir kali kulihat, berdiri diam dan tak berdaya saat aku disiram air cucian. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai dalam diriku. Masa lalu itu, seperti yang kuduga, tak akan pernah benar-benar lenyap. Kini, ia datang mengetuk pintuku, meminta perhatian, meminta sebuah keputusan. Aku harus memutuskan. Panggilan telepon dari Bu Sari yang tiba-tiba itu mengguncang duniaku hingga ke fondasinya. Sudah 2 tahun lamanya aku berusaha membangun tembok kokoh di sekeliling hatiku, melapisi setiap retakannya dengan kerja keras dan kesuksesan, melupakan segala penderitaan dan kehinaan yang pernah kurasakan. Namun, hanya satu suara itu, suara Bu Sari, cukup untuk meruntuhkan pertahanan yang kubangun dengan susah payah. Arya kecelakaan. Kabar itu terus berputar di benakku seperti mantra, menciptakan riak-riak gelisah dan kecemasan di kolam ketenangan yang telah kuraih. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Duduk di meja kerjaku yang rapi di sudut kantor. Layar komputer menampilkan tumpukan dokumen yang harus kuperiksa, angka-angka penjualan yang harus kuanalisis. Namun, semua itu tampak buram, tak lagi memiliki arti. Pikiranku terus melayang, tak bisa dikendalikan. Bayangan wajah Arya, Bu Sari, dan rumah itu terus menari-nari di pelupuk mataku. Mas Doni menghampiriku, melihat ekspresi wajahku yang tidak biasa, yang biasanya selalu terlihat cerah dan penuh semangat. Risa, kamu kenapa? Ada masalah? Wajahmu pucat sekali. Tanyanya dengan nada khawatir, menyentuh pundakku perlahan. Aku mencoba tersenyum, senyum yang terasa kaku di bibirku. Tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit lelah dan pusing. Mungkin kurang tidur. Dalihku, berusaha memalsukan kondisi batinku. Aku tidak ingin membebaninya dengan masalah pribadiku yang begitu rumit ini. Mas Doni hanya mengangguk. Namun tatapan matanya masih menyeratkan kekhawatiran. Sepulang kerja, aku langsung menuju apartemenku. Biasanya, aku akan menyiapkan makan malam sederhana sambil mendengarkan musik jazz. Menikmati ketenangan dan privasi yang telah kudapatkan dengan susah payah. Namun malam ini, ketenangan itu terasa asing, bahkan mencekik. Apartemenku yang tadinya terasa nyaman, kini terasa sunyi dan dingin. Aku duduk di sofa empuk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela kaca besar yang memperlihatkan kerlipan lampu kota di bawah sana. Pemandangan kota yang sibuk itu tampak tidak nyata. Seolah aku terpisah dari dunia luar. Bayangan-bayangan masa lalu mulai bermunculan, tak diundang, memaksa diri masuk ke dalam ingatanku satu persatu.
Aku teringat saat-saat awal pernikahan, di mana senyum Arya masih tulus dan ia berusaha melindungiku dari omongan ibunya. Aku teringat saat-saat kami masih bisa tertawa bersama, saat ia memegang tanganku erat dan berjanji akan selalu ada untukku. Kenangan manis itu, ironisnya, hanya membuat luka semakin perih. Namun, bayangan itu dengan cepat digantikan oleh memori yang lebih kelam, memori yang tak bisa kuhapus. Tatapan pasrah Arya saat aku disiram air cucian kotor, kebisuan dan ketidakberdayanya di hadapan ibunya yang kasar, janji-janji kosong yang tak pernah ditepati, dan rasa sakit yang tak terlukiskan saat aku dihinakan. Perasaanku campur aduk tak karuan. Rasa kasihan bercampur dengan amarah yang dulu terpendam, kecewa yang mengakar, dan sedikit rasa ingin tahu yang aneh. Apakah aku harus kembali? Pertanyaan itu terus menghantam benakku berkali-kali, seperti ombak yang tak berhenti menghantam karang. Logika mengatakan tidak. Aku sudah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, karir yang cemerlang, dan kemandirian yang kuraih dengan susah payah. Kembali ke sana berarti kembali ke neraka lama, kembali ke posisi sebagai pelayan yang tak dihargai, kembali pada bayangan seorang wanita lemah yang dulu mereka injak-injak. Tapi, ada suara hati kecil yang berbisik, suara tentang kemanusiaan, tentang masa lalu yang pernah terjalin, meskipun penuh luka. Arya pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Tak peduli bagaimana ia mengecewakanku pada akhirnya. Aku mengambil ponselku, mencari nama Ibu Indah di daftar kontak. Beliau adalah orang yang paling mengerti perjalananku, yang menyaksikan langsung bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Aku butuh nasihat, butuh panduan dari seseorang yang bijak. Halo, Risa? Ada apa nak? Tumben telepon malam-malam begini. Suara Bu Indah terdengar hangat dan menenangkan di seberang sana, seolah ia merasakan kegelisahanku. Aku menceritakan semua yang terjadi dengan detail, tentang panggilan Bu Sari yang mengejutkan, tentang Arya yang kecelakaan, dan tentang dilema besar yang kuhadapi. Bu Indah mendengarkan dengan sabar, tidak menyela sedikit pun, hanya sesekali terdengar desah napasnya. Risa, katanya setelah aku selesai bicara, suaranya pelan, namun penuh kebijaksanaan yang mendalam. Keputusan ada di tanganmu sepenuhnya. Nak, kamu sudah sejauh ini, kamu sudah sangat kuat. Ingat, kamu tidak berutang apapun kepada mereka, tak ada kewajiban untuk kembali. Tapi, jika hatimu merasa terpanggil untuk melihat kondisinya, jika ada sedikit saja rasa kemanusiaan yang mendorongmu, lakukanlah. Bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan hatimu sendiri. Untuk menutup babak lama dalam hidupmu, agar tidak ada lagi yang mengganjal di masa depan. Tapi, pastikan kamu datang bukan sebagai Risa yang dulu, yang lemah dan teraniaya, melainkan Risa yang sekarang. Risa yang kuat, mandiri, dan sukses. Kata-kata Bu Indah bagai penerang dalam kegelapan yang menyelimuti pikiranku. Ia benar. Aku tidak perlu kembali sebagai korban yang penuh dendam. Aku bisa kembali, jika aku mau, sebagai Risa yang baru, yang tangguh, dan telah mencapai kesuksesan dengan keringatnya sendiri. Kehadiranku kini bukan lagi sebuah kebutuhan mereka, melainkan sebuah pilihan yang kubuat dengan sadar. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar menutup babak itu, mungkin dengan cara yang berbeda dari yang kubayangkan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegaskan siapa diriku sekarang, untuk menunjukkan bahwa aku telah melampaui semua luka itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru mengalir dalam nadiku. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk dengan jelas di benakku, sebuah keputusan yang akan membawaku kembali ke masa lalu. Namun dengan tujuan dan kekuatan yang berbeda. Keputusan telah kubuat, mengendap kuat di benakku seperti ampas kopi pahit yang tak bisa lagi dipisahkan. Esok harinya, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan penting yang mendesak di kantor dan meminta izin khusus pada Mas Doni dengan alasan keluarga mendadak, aku memesan tiket bus kembali ke kota tempat Arya dan keluarga mertuaku tinggal. Perjalanan kali ini terasa aneh dan berat. Bukan lagi perjalanan penuh ketakutan dan keputusasaan seperti saat aku pergi 2 tahun lalu,
melainkan perjalanan yang dipenuhi campuran emosi yang kompleks, ketegangan, sedikit rasa penasaran yang tak bisa kubendung, dan tekad yang kuat untuk menghadapi. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai Risa yang dulu, melainkan Risa yang sudah berubah total. Aku tiba di terminal kota pada sore hari, saat matahari mulai condong ke barat. Suasana kota itu masih sama, hiruk-pikuk dan padat. Namun entah mengapa, kini terasa berbeda di mataku. Mungkin karena aku yang sudah berbeda, yang telah melihat dan merasakan dunia yang lebih luas. Aku menyewa taksi yang terparkir di depan terminal dan memberikan alamat rumah mertuaku. Sepanjang perjalanan, jantungku berdebar kencang, memompa darah dengan irama tak beraturan. Bayangan-bayangan lama mulai menari-nari di kepala, memaksa diri untuk muncul kembali. Suara bentakan Busari yang menusuk, tatapan kosong Arya yang tak berdaya, aroma amis air cucian yang membasahi tubuhku. Aku memegang erat tas kerjaku yang berisi laptop dan beberapa dokumen. Mencoba menenangkan diri dan mengendalikan emosi yang bergejolak. Taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah itu. Rumah yang dulu kurindukan, yang kemudian berubah menjadi penjara bagiku. Rumah itu tampak lebih tua dari yang kuingat. Catnya sedikit mengelupas di beberapa bagian dinding, dan tanaman di halaman depan terlihat kurang terawat. Ada aura kesepian dan kemurungan yang menyelubungi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang kumiliki. Kutarik gagang koperku, memantapkan langkah. Ini bukan lagi rumahku, tapi aku datang untuk sebuah tujuan. Melihat dengan mata kepalaku sendiri dan mengakhiri babak ini. Aku menekan bel. Bunyi nyaringnya memecah keheningan sore. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Busari berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus, kuyu, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya sebagian besar sudah memutih. Matanya membelalak kaget saat melihatku. Ada campuran keterkejutan, kelegaan yang kentara, dan mungkin sedikit rasa malu atau rasa bersalah yang samar di wajahnya. "Risa?" Suaranya nyaris berbisik, serak, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya ampun, kamu benar-benar Risa." Aku mengangguk pelan, berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tetap datar, tanpa emosi yang terlihat. "Iya, Bu. Saya dengar Arya kecelakaan." Nada bicaraku terdengar tenang dan formal, jauh berbeda dari Risa yang dulu takut-takut. Busari segera membuka pintu lebih lebar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ya ampun, Risa, kamu akhirnya pulang. Ibu sangat khawatir. Ayo masuk, Nak." Ia mencoba memelukku, menjulurkan tangannya, namun aku sedikit mundur, menjaga jarak yang nyaman. Pelukan itu, yang dulu kuimpikan di awal pernikahan, kini terasa asing, canggung, dan penuh hipokrisi. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam terasa lebih sepi dan muram dari yang kuingat. Ruang tamu tampak sedikit berantakan. Sofa tidak tertata rapi, dan ada debu tipis di meja. Jauh dari kesan bersih dan sempurna yang selalu dituntut Busari dulu. Aroma masakan yang biasa tercium, kini digantikan oleh bau obat-obatan, minyak kayu putih, dan sedikit apek. Ini adalah rumah yang dulu kutakuti, kini terasa menyedihkan. "Arya di kamar," kata Busari, suaranya bergetar, seolah menahan tangis. Dia sangat parah. Tulang kakinya patah, dan ada benturan serius di kepala. Dia masih sering demam dan bicara melantur, tidak mengenali orang. Aku mengangguk, tanpa banyak bicara, membiarkan Busari memimpin jalan. Saat kami berjalan menuju kamar Arya, Kak Mira keluar dari salah satu kamar di lantai atas. Matanya menatapku dengan ekspresi tak percaya, seolah melihat hantu. Tatapannya meneliti penampilanku, dari blazer profesional yang kukenakan, celana kain yang rapi, sepatu heels sederhana, hingga tas kerjaku yang terlihat mahal. Ada kerutan di dahinya, seolah mencoba mencerna perubahan drastis pada diriku. Aku hanya balas menatapnya sekilas, tanpa senyum,
tanpa sapaan. Wajah Kak Mira tampak lebih tirus dan suram. Kami tiba di kamar Arya. Pintu kamar terbuka sedikit, mengeluarkan aroma antiseptik, balsem, dan aroma khas orang sakit yang menyeruak. Aku melangkah masuk. Arya terbaring lemah di ranjangnya. Tubuhnya terlihat sangat kurus, dan kulitnya pucat pasi. Pergelangan kaki kanannya dibalut gips tebal, dan kepalanya dibalut perban putih yang melingkar. Matanya terpejam rapat, napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Melihatnya terbaring tak berdaya seperti itu, ada sedikit rasa iba yang muncul di hati kecilku. Namun, rasa itu segera diserang dan digantikan oleh kilasan memori tentang bagaimana ia dulu membiarkan aku dihinakan. Bagaimana ia diam saja saat aku disiram air kotor, bagaimana ia tidak pernah membelaku. Aku berdiri di samping ranjang, menatapnya dalam diam, membiarkan semua emosi itu bergejolak di dalam diriku. Bu Sari berdiri di belakangku, terisak pelan, sesekali menyeka air matanya. Arya. Risa datang. Nak, bisik Bu Sari di telinga Arya. Suaranya penuh harap. Arya perlahan membuka matanya. Pandangannya kosong. Butuh beberapa detik baginya untuk sedikit terfokus padaku. Ada kerutan di dahinya. Seperti sedang berusaha keras mengenaliku, mencoba memecah kabut di pikirannya. Risa? Ucapnya lirih. Suaranya sangat lemah dan serak, hampir tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan ia melihatku, melihat Risa yang baru, yang kini berdiri di hadapannya. Tidak lagi basah oleh air cucian, tidak lagi dengan pakaian lusuh, tidak lagi dengan tatapan takut atau penuh air mata. Aku datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menutup babak ini, untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa penderitaan mereka kini adalah akibat dari pilihan dan perlakuan mereka sendiri. Ini adalah babak klimaks, pertemuan kembali yang syarat makna, pertarungan batin antara masa lalu dan masa kini, antara luka dan pengampunan. Ruangan itu terasa sunyi mencekam. Hanya diisi oleh suara napas Arya yang berat dan terputus-putus, serta isakan pelan Bu Sari di belakangku. Arya terus menatapku. Matanya yang cekung mencoba memproses keberadaanku di sana. Kerutan di dahinya semakin dalam, seolah ia sedang berusaha mengingat sesuatu yang penting, sebuah potongan memori yang samar. Risa, kamu sudah pulang? Tanyanya lagi. Suaranya lebih jelas namun masih sangat lemah, hampir tak terdengar. Ada nada penyesalan yang terselip samar di sana. Atau mungkin hanya ilusiku yang terlalu berharap. Aku akhirnya membuka suara. Dengan tenang dan tanpa emosi yang kentara. Aku ingin setiap kataku jelas dan sampai padanya. Saya datang karena mendengar kabar Anda kecelakaan. Bukan untuk pulang. Aku sengaja menekankan kata, pulang, untuk membuatnya sadar bahwa statusku bukan lagi menantu yang kembali ke pangkuan mereka, melainkan seseorang yang datang berkunjung. Arya terdiam, pandangannya meredup, seolah cahaya di matanya ikut padam. Ia mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar yang kotor, kemudian kembali menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf, Risa, katanya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, penuh penyesalan. Maafkan aku untuk semuanya. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Pengakuan itu, yang sudah 2 tahun lamanya kutunggu, yang kuharapkan akan menjadi obat penawar luka, kini terlontar dengan begitu mudah di tengah keadaannya yang lemah dan tak berdaya. Hatiku bergemuruh, sebuah badai emosi melanda. Amarah lama yang kukira sudah terkubur dalam-dalam, kini sedikit demi sedikit muncul ke permukaan, panas dan menyengat. Bu Sari yang berdiri di belakangku, yang sedari tadi hanya terisak, tiba-tiba menyela dengan nada sedikit defensif. Risa, jangan bicara seperti itu. Arya sedang sakit parah. Kamu seharusnya berempati, kasihanilah dia. Suaranya terdengar tidak sekasar dulu, namun tetap menyiratkan dominasi. Aku berbalik sepenuhnya menghadap Bu Sari, menatapnya lurus-lurus, mata bertemu mata. Tatapanku tajam namun tenang, tanpa gentar. Empati, Bu?
Apakah Anda pernah berempati pada saya 2 tahun lalu? Saat saya disiram air cucian di depan mata suami saya sendiri? Saat saya diperlakukan seperti pembantu tanpa harga diri? Saat Anda memperlakukan saya seperti sampah? Suaraku tetap tenang, tapi penuh penekanan dan ketegasan. Saya bekerja keras siang malam, membangun hidup saya sendiri dari nol, sementara Anda dan Arya hanya hidup dalam ilusi kenyamanan dan keangkuhan Anda. Busari menunduk, wajahnya semakin keruh. Isakannya semakin keras, bahunya terguncang. Ibu tahu ibu salah, Risa. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah kamu pergi, rumah ini jadi berantakan. Mira tidak mau melakukan apa-apa. Ayahmu sakit-sakitan, dan ibu sendiri juga sering sakit. Dan sekarang Arya. Ia tak bisa melanjutkan kalimatnya. Suaranya tercekat oleh tangisan dan penyesalan yang terlihat tulus. Melihat Busari yang kini tampak rapuh, yang dulu begitu angkuh dan mendominasi, hati kecilku sedikit tersentuh. Mereka memang menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka, dari pola hidup yang dulu mereka ciptakan. Rumah yang berantakan, Arya yang terbaring sakit tanpa ada yang merawat dengan tulus, dan Kak Mira yang tidak mau membantu adalah cerminan dari kekosongan yang mereka rasakan setelah kepergianku. Aku melihat sekeliling kamar Arya, yang kini terlihat kurang terawat. Ada lapisan debu di beberapa sudut, dan bau obat yang pekat menguar. Saya tidak datang untuk mencari balasan, Bu, kataku, nada bicaraku sedikit melunak, namun tetap tegas. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sudah baik-baik saja. Saya sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Saya bekerja keras, dan sekarang saya punya kehidupan yang jauh lebih baik, Bu. Aku mengeluarkan sebuah kartu nama dari tas kerjaku yang elegan dan meletakkannya dengan hati-hati di nakas dekat tempat tidur Arya. Itu adalah kartu nama profesionalku sebagai asisten manajer penjualan Auto Gemilang, lengkap dengan nama, jabatan, nomor telepon kantor, dan logo showroom yang elegan dan berkilau. Ini, kataku, sambil menunjuk kartu nama itu. Saya sekarang bekerja di showroom mobil. Ini pekerjaan yang saya banggakan. Sebuah dunia yang sama sekali baru bagi saya. Arya mencoba meraih kartu nama itu dengan tangannya yang bebas. Matanya yang cekung membelalak melihat nama showroom dan jabatanku yang tinggi. Ia menatapku tak percaya, seolah baru pertama kali melihatku sebagai pribadi yang utuh. Busari juga mendekat, membaca tulisan di kartu nama itu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, bercampur dengan sedikit kekaguman yang tak bisa disembunyikan, dan rasa penyesalan yang mendalam. Kamu sungguh sukses, Risa? Kamu hebat sekali. Tanya Busari, suaranya tercekat, nyaris tak percaya dengan perubahan drastis dalam diriku. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku menatap Arya sekali lagi, tatapan kami bertemu. Saya harap Anda cepat pulih, Arya. Saya doakan. Sebuah doa tulus, tanpa beban emosi apapun. Setelah itu, aku berbalik. Tak ada lagi yang perlu kubicarakan. Aku telah mengatakan semua yang perlu kukatakan, menunjukkan semua yang perlu kutunjukkan. Aku telah menegaskan siapa diriku sekarang. Langkahku mantap, tanpa keraguan, tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan keluar dari kamar itu, meninggalkan mereka dengan kebenaran pahit dan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Ini adalah resolusi dari bagian konflik ini, sebuah babak penutup bagi masa lalu yang menyakitkan, dan sebuah penegasan atas kemenanganku. Setelah meninggalkan rumah itu, langkah kakiku terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Beban yang selama ini tak kusadari masih kupikul di pundak, kini benar-benar terangkat, seolah rantai tak kasat mata itu telah putus dan jatuh ke tanah. Aku tidak merasakan dendam yang membara, tidak pula ada kebahagiaan di atas penderitaan mereka. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa dan ketenangan yang mendalam, seperti air jernih yang mengalir setelah badai reda.
Aku telah menutup babak itu dengan caraku sendiri, dengan kepala tegak, dan dengan bukti nyata bahwa aku telah bangkit dari keterpurukan. Aku kembali ke apartemenku, kehidupanku yang baru yang telah kubangun dengan susah payah. Pemandangan kota yang bercahaya dari jendela apartemenku di malam hari terasa lebih indah, lebih damai, dan penuh makna. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Aku merasakan tidur yang damai, sebuah kemewahan yang dulu tak pernah kudapatkan. Keesokan harinya, aku kembali bekerja dengan semangat baru yang membuncah. Mas Doni menyambutku dengan senyum ramah seperti biasa. Aku tidak menceritakan detail kunjunganku ke rumah mantan mertua, hanya mengatakan bahwa urusan keluargaku sudah selesai dan aku sudah merasa lebih baik. Ia mengangguk mengerti, tanpa banyak bertanya, menghargai privasiku. Hubunganku dengan Bu Indah dan Leni tetap terjalin erat. Aku sering berkunjung ke kedai kopi senja di akhir pekan, sekadar untuk menikmati secangkir kopi hangat, bernostalgia, dan bercerita ringan tentang kehidupan. Mereka adalah keluargaku di kota ini, orang-orang yang melihat dan mendukung perjalananku dari nol, yang selalu ada saat aku membutuhkan. Persahabatan itu menjadi jangkar yang kuat dalam kehidupanku yang baru. Kehidupan terus berjalan, dan karirku semakin menanjak pesat. Aku tidak pernah berhenti belajar. Aku bekerja lebih keras dari siapapun, belajar lebih banyak hal baru, dan terus mengembangkan diri. Posisi asisten manajer penjualan hanyalah permulaan. Aku mulai mengikuti berbagai kursus dan seminar tentang manajemen bisnis, strategi pemasaran digital, bahkan investasi properti. Aku punya impian yang lebih besar. Suatu hari, aku ingin memiliki showroom mobilku sendiri, showroom yang akan kubangun dengan integritas dan kejujuran. Sebuah impian yang dulunya terasa mustahil, kini mulai terlihat jelas di depan mata, sebuah tujuan yang bisa kuraih. Tentang Arya dan keluarganya, aku tidak pernah lagi menghubungi mereka. Pun mereka tidak menghubungiku kembali setelah kunjungan singkat itu. Sesekali aku mendengar kabar dari Pak Rahmat, yang sesekali masih menjenguk keponakannya. Arya memang perlahan pulih dari kecelakaannya, namun ia harus menjalani terapi fisik yang panjang dan intensif. Kondisi finansial mereka cukup terpuruk karena biaya pengobatan Arya yang besar dan tidak adanya pemasukan tetap. Kak Mira tetap seperti dulu, tak banyak membantu dan sering mengeluh. Rumah itu tetap terasa sepi dan suram, jauh dari keramaian dan kehangatan yang seharusnya ada. Aku tidak merasa senang mendengar kesulitan mereka, namun aku juga tidak merasa bersalah. Ini adalah konsekuensi dari pilihan dan sikap mereka sendiri di masa lalu. Aku telah memaafkan mereka, bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk kebaikan diriku sendiri. Dendam dan kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu yang kelam, menghalangi langkahku menuju masa depan. Dengan memaafkan, aku membebaskan diri. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa bangkit dari keterpurukan, tetapi juga seberapa besar kita bisa melepaskan beban masa lalu, memaafkan, dan melangkah maju tanpa membawa beban itu. Kisahku dengan Arya adalah sebuah pelajaran berharga. Sebuah babak yang menyakitkan, penuh luka dan air mata, namun membentukku menjadi Risa yang sekarang. Seorang wanita yang kuat, mandiri, penuh tekad, dan bijaksana. Aroma kopi yang hangat di pagi hari, deretan mobil berkilau di showroom, dan tawa renyah bersama teman-teman baruku adalah simfoni kehidupan yang baru. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam dongeng pernikahan yang sempurna atau pengakuan dari orang lain, melainkan dalam kemampuanku untuk bangkit dari keterpurukan, dan menulis cerita bahagiaku sendiri, satu babak demi babak, menuju masa depan yang cerah. Beberapa tahun lagi berlalu, berputar bagai roda kehidupan yang tak pernah berhenti. Auto Gemilang telah berkembang pesat, dan aku, Risa, kini menduduki posisi sebagai General Manager. Ini bukan sekadar gelar, melainkan cerminan dari dedikasi, kerja keras, dan visi yang kucurahkan sepenuhnya. Di bawah kepemimpinan Mas Doni dan kontribusiku yang tak kenal lelah,
Showroom ini telah bertransformasi menjadi salah satu yang terbesar dan terpercaya di provinsi ini, dikenal karena pelayanan prima dan kualitas mobilnya. Gajiku yang fantastis dan bonus yang terus mengalir deras memungkinkanku untuk berinvestasi, membeli beberapa properti kecil yang menjadi passive income, dan bahkan mulai menyisihkan dana yang signifikan untuk proyek impianku. Sebuah showroom mobil bekas dengan konsep sosial, yang bertujuan membantu masyarakat menengah ke bawah mendapatkan kendaraan layak dengan harga terjangkau. Memberikan mereka mobilitas dan kesempatan baru. Aku masih lajang. Ada beberapa pria yang mencoba mendekat, baik dari rekan kerja di industri otomotif maupun klien bisnis yang kutemui, namun hatiku belum sepenuhnya terbuka. Pengalaman masa lalu yang pahit membuatku lebih berhati-hati, tak ingin terburu-buru lagi dalam mengambil keputusan sepenting itu. Aku menikmati kebebasan dan kemandirianku, fokus pada impian dan pertumbuhan diri yang tak terbatas. Ada Leni yang tetap menjadi sahabat setiaku. Seringkali kami menghabiskan akhir pekan bersama, berbagi cerita dan tawa. Dan tentu saja, Bu Indah, yang seperti ibu kandung, selalu memberikan nasihat bijak dan dukungan moral yang tak tergantikan. Mereka adalah keluarga yang kucari, bukan karena ikatan darah, melainkan karena kasih sayang dan dukungan tulus yang mereka berikan. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang bersantai di apartemenku, menikmati secangkir teh herbal dan pemandangan kota dari balkon, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan santai, mengira itu telepon bisnis atau penawaran. Halo? Sapaku lembut. Risa, ini Ibu Sari. Apa kabar, Nak? Suara itu terdengar sangat lemah dan tua. Jauh berbeda dari Bu Sari yang dulu ku kenal, yang selalu tegas dan penuh otoritas. Kini terdengar rapuh dan sendirian. Hatiku sedikit terenyuh. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali kami bicara. Baik, Bu. Ada apa? Tanyaku, menjaga nada bicaraku tetap netral. Ibu. Ibu hanya ingin bicara. Ibu tahu ibu tidak pantas meminta apapun lagi. Tapi ibu ingin meminta maaf secara langsung. Risa. Ibu. Ibu sangat menyesal atas semua yang ibu lakukan padamu. Nak, ibu tahu ibu sangat jahat dan kejam. Arya sudah tidak ada. Risa. Dia meninggal seminggu yang lalu karena komplikasi dari kecelakaan yang dulu. Suaranya tercekat, penuh kesedihan. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Arya meninggal? Kabar itu, meskipun kami telah berpisah dan tak ada lagi ikatan, tetap mengejutkanku. Tidak ada rasa duka yang mendalam seperti kehilangan orang terdekat, tapi ada semacam kekosongan, sebuah babak yang benar-benar dan final telah tertutup. Dan ibu sekarang sendirian. Mira sudah pergi, ikut suaminya keluar kota, jarang menengok. Ayahmu juga sudah lama meninggal. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Risa. Suara Bu Sari pecah dalam tangis yang pilu. Ibu sangat kesepian. Nak, bisakah kamu mengunjungiku sebentar saja? Ibu hanya ingin melihatmu sekali lagi. Sebelum ibu juga tidak tahu sampai kapan. Aku terdiam lama, membiarkan tangisannya mengisi keheningan. Memori masa lalu, semua rasa sakit, semua hinaan yang pernah kuterima, berkelebat di benakku seperti guliran film lama. Tapi, bersamaan dengan itu, muncul juga rasa kasihan yang tulus. Sosok wanita tua yang dulu sangat berkuasa, angkuh, dan mendominasi, kini hancur dan sendirian, menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Aku telah mencapai puncak kesuksesan dan kedamaian, sementara ia terpuruk dalam kesepian dan penyesalan. Baik, Bu. Saya akan datang besok, jawabku akhirnya. Bukan karena kewajiban, bukan pula karena sisa dendam. Tapi karena aku ingin menutup bab ini dengan kedamaian, bukan penyesalan. Ini adalah bab terakhir dari sebuah kisah yang membentukku, dan aku ingin ia berakhir dengan pengampunan, bukan kebencian. Keesokan harinya, aku kembali mengunjungi rumah itu. Rumah itu tampak lebih tua, lebih sunyi, dan lebih suram dari kunjungan terakhirku beberapa tahun lalu.
Bu Sari menyambutku di depan pintu dengan linangan air mata di wajahnya yang keriput. Ia memelukku erat. Kali ini aku tidak menolak. Pelukan itu terasa rapuh, penuh penyesalan dan permohonan maaf yang tak terucapkan. Aku tidak menghakimi. Aku hanya ada di sana, mendengarkan semua penyesalannya, semua kisah pahitnya setelah kepergianku dan kemudian kepergian Arya. Aku melihatnya, bukan sebagai Bu Sari yang dulu, melainkan seorang wanita tua yang kesepian dan kehilangan. Malam itu, aku tinggal di sana. Bukan sebagai menantu yang patuh atau pembantu yang dipekerjakan, melainkan sebagai seorang tamu, seorang teman, yang mendengarkan curahan hati wanita tua yang kesepian itu. Aku membantu membersihkan rumah seadanya, menyiapkan makan malam sederhana. Tidak ada paksaan, hanya keinginan tulus untuk membantu dan berbagi sedikit beban yang dipikulnya. Aku mendengarkan kisahnya tentang Arya, tentang penyesalannya yang tak terhingga, dan tentang bagaimana ia akhirnya menyadari kesalahannya. Sebelum aku kembali ke kotaku keesokan harinya, Bu Sari menggenggam tanganku erat. Matanya menatapku lekat-lekat, penuh haru. Terima kasih, Risa. Kamu sudah dewasa dan sukses. Ibu bangga padamu. Maafkan semua dosa-dosa ibu. Ibu benar-benar menyesal. Aku tersenyum tulus. Saya sudah memaafkan, Bu. Semuanya. Aku meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Di jalan, aku melihat jejak kaki di tanah yang sedikit basah oleh embun pagi. Jejak kaki itu mengingatkanku pada jejak kakiku 2 tahun lalu. Saat aku pergi dengan koper kecil, penuh ketakutan dan luka. Kini, jejak kakiku lebih kokoh, lebih yakin, melangkah ke depan tanpa beban. Aku tidak lagi membawa beban dendam atau sakit hati. Yang kubawa hanyalah pelajaran berharga yang membentukku, dan sebuah kedamaian yang hakiki. Masa lalu memang meninggalkan bekas, tapi ia tidak lagi mendefinisikan siapa aku. Aku adalah Risa, wanita yang bangkit dari keterpurukan, yang membangun impiannya sendiri dari nol, dan yang menemukan kebahagiaan sejati bukan dalam dongeng pernikahan yang sempurna, melainkan dalam kemandirian, kekuatan diri, dan kasih sayang tulus yang ia pilih untuk dirinya. Kisahku adalah bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menulis ulang takdirnya, meskipun harus melalui jalan yang penuh luka. Bertahun-tahun lagi telah berlalu, berputar bagai roda kehidupan yang tak pernah berhenti, membawa serta perubahan dan pengalaman baru. Auto Gemilang telah berkembang pesat, tak lagi sekadar showroom lokal, melainkan jaringan penjualan mobil bekas terkemuka di provinsi ini. Dan aku, Risa, kini menduduki posisi sebagai General Manager untuk seluruh operasional. Ini bukan sekadar gelar kosong, melainkan cerminan dari dedikasi, kerja keras tanpa lelah, dan visi strategis yang kucurahkan sepenuhnya. Di bawah kepemimpinan Mas Doni dan kontribusiku yang tak kenal lelah, showroom ini telah bertransformasi menjadi salah satu yang terbesar dan terpercaya, dikenal luas karena pelayanan prima, transparansi harga, dan kualitas mobilnya yang terjamin. Gaji dan bonusku kini lebih dari cukup, memungkinkanku untuk berinvestasi cerdas, membeli beberapa properti kecil yang menjadi passive income stabil, dan bahkan mulai menyisihkan dana yang signifikan untuk proyek impian terbesarku, sebuah showroom mobil bekas dengan konsep sosial yang kuberi nama Harapan Kendara. Ini bukan hanya tentang jual beli mobil, melainkan sebuah wadah di mana setiap mobil yang dijual bukan hanya sekadar kendaraan, melainkan sebuah peluang baru, sebuah gerbang menuju mobilitas dan kemandirian bagi pemiliknya. Kami menawarkan harga terjangkau, skema pembayaran fleksibel yang ramah rakyat, dan bahkan program pelatihan dasar perawatan mobil gratis untuk setiap pembeli. Responnya sungguh luar biasa, melebihi ekspektasiku. Harapan Kendara tumbuh pesat, membuka cabang di beberapa kota kecil lainnya di provinsi ini, menciptakan dampak positif yang nyata. Aku mendedikasikan sebagian besar waktuku untuk mengelola bisnis sosial ini, merasakan kepuasan yang tak terhingga karena bisa membantu banyak orang meraih impian kecil mereka. Aku masih melajang, menikmati fase kehidupanku ini. Kesendirian ini tidak terasa hampa, justru terasa penuh dan bermakna.
Aku tak lagi mencari kebahagiaan dari pengakuan atau validasi orang lain, melainkan menciptakannya sendiri dari dalam. Fokusku adalah pada pertumbuhan diriku yang tak terbatas, pada ekspansi, harapan Kendara, dan pada hubungan yang tulus dengan Bu Indah dan Leni. Bu Indah, di usianya yang semakin senja, dengan rambut yang kini seluruhnya memutih, sering datang mengunjungiku di apartemen atau showroom, membawa masakan rumahan kesukaanku dan berbagi cerita. Leni, sahabat setiaku, kini menjabat sebagai manajer di salah satu cabang, Harapan Kendara, di kota lain, membantuku mengembangkan bisnis dan mewujudkan visi sosial kami. Mereka adalah pilar kekuatanku, keluarga yang kupilih dengan sepenuh hati, bukan karena ikatan darah, melainkan karena kasih sayang dan dukungan tulus yang tak pernah pudar. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang meninjau operasional cabang baru di pinggir kota yang baru saja dibuka, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tak kukenal. Pesan itu berisi sebuah foto. Sebuah foto nisan sederhana yang terbuat dari marmer putih, dengan ukiran nama Arya Nugraha. Di bawahnya, ada pesan singkat yang hanya beberapa kata, namun menghantamku dengan kuat, Bu Sari sudah tiada. Beliau dimakamkan di samping Arya. Aku Kak Mira. Napasiku tercekat, ponselku nyaris jatuh dari tangan. Kematian Bu Sari, meskipun sudah kuduga akan tiba suatu saat mengingat usianya dan kondisinya terakhir, tetap terasa menghantam, mengakhiri sebuah babak yang panjang dan rumit dalam hidupku. Kali ini, tidak ada lagi panggilan telepon memohon atau tangisan. Hanya pesan singkat, sebuah penanda akhir dari sebuah kisah, sebuah babak yang benar-benar final telah tertutup. Aku melihat foto itu lekat-lekat. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi amarah yang membara, hanya kesedihan samar atas akhir sebuah kehidupan, dan rasa syukur atas semua pelajaran berharga yang telah diberikan. Aku tidak pergi ke pemakaman mereka. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku merasa semua sudah selesai. Aku telah mengucapkan perpisahan dan maafku saat mereka masih hidup. Saat aku bisa menatap mata mereka dan menutup babak itu dengan hormat. Kini, tugasku adalah melanjutkan hidupku, membawa serta semua pelajaran itu sebagai bekal untuk masa depan. Sore itu, aku menyempatkan diri mengunjungi kedai kopi senja. Bu Indah menyambutku dengan senyum hangatnya yang selalu menenangkan. Beliau langsung menyadari ada yang berbeda dari raut wajahku. "Kamu kenapa, Nak? Kelihatan murung sekali," tanyanya, seolah bisa membaca pikiranku tanpa perlu kusampaikan. Aku menceritakan tentang pesan dari Kak Mira, tentang kematian Bu Sari dan Arya. Bu Indah hanya mengangguk pelan, menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Nak, setiap orang akan menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Yang penting, kamu sudah melakukan bagianmu. Kamu sudah memaafkan, dan itu adalah hal terhebat yang bisa dilakukan seseorang. Kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Kami duduk di sana, menyeruput kopi hangat, dalam keheningan yang nyaman. Aku menyadari, kedamaian sejati bukan datang dari kesuksesan finansial semata, bukan pula dari balas dendam yang terbalas, melainkan dari hati yang telah berdamai dengan masa lalu, yang telah melepaskan beban-beban emosional, dan yang mampu menemukan kebahagiaan dalam setiap momen kecil kehidupan. Aku melihat keluar jendela, ke arah keramaian kota yang tak pernah tidur. Aku adalah Risa, wanita yang pernah hancur, yang pernah dihinakan, namun kini berdiri tegak, memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Jejak kaki di masa laluku mungkin penuh luka, namun setiap langkah di masa kiniku penuh dengan makna, tujuan, dan keberanian. Aku telah menemukan harmoni dalam hidupku, sebuah harmoni yang tercipta dari keberanian untuk melangkah maju, kesabaran untuk membangun, dan kebijaksanaan untuk memaafkan. Kisahku adalah bukti bahwa cahaya selalu ada setelah kegelapan, dan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk menulis cerita bahagiaku sendiri, sebuah warisan hati yang tak terlihat namun abadi.